Selamat atas kemenangan, Dewa Perang. Terima kasih atas kedatangan Anda sekalian ke keluarga Bai. Saya sangat menghargainya. Ayo, bersulang. Wen, coba makanan ini, apakah enak? Bukankah itu menantu keluarga Bai yang tidak berguna itu? Nona Bai ini benar-benar bunga yang indah. Jatuh ke tumpukan kotoran sapi ini. Xiao Zhou, jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Tidak apa-apa, aku akan berusaha keras. Aku percaya padamu. Pasti akan berhasil nanti. Dasar kau sampah. Menjauhlah dari putriku. Ayah, apa yang ayah katakan? Lu Xiaozhou, lihatlah. Ini putriku Bai Wenwen. Apakah kau pantas untuknya? Ayah, untuk apa ayah mengatakan semua ini? Wen, Lu Xiaozhou, kau jangan menyalahkan aku yang terlalu egois. Kau sekarang tidak punya apa-apa, dan putriku harus membantumu. maafkan aku. Jika kau masih punya hati nurani, sekarang tinggalkan keluarga Bai, tinggalkan putriku. Ayah? Kenapa ayah bicara banyak dengan pecundang ini? Suruh dia pergi saja, tidak bisakah? Baiklah. Aku tidak akan banyak bicara lagi. Pikirkan baik-baik apa yang kukatakan tadi. Jika tidak berhasil, pergilah bergabung dengan militer. Militer sedang merekrut belakangan ini. Cobalah kalau tidak ada pilihan lain. Minggir, kau pecundang. Xiao Zhou, ini liontin giok yang kau berikan padaku. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Kau harus berjuang. Kau harus berjuang. Wen, tunggu aku. Aku pasti akan menjadi Dewa Perang Super. Selamat atas kemenangan Dewa Perang. Dewa Perang, pemimpin Nanjiang. Gulan telah terluka parah dan melarikan diri. Nanjiang berulang kali menyerang Hua Guo. Ini tidak boleh dimaafkan. Lanjutkan pengejaran. Siap. Dewa Perang, ada hal lain yang perlu dilaporkan. Keluarga Bai sedang menghadapi krisis. Mereka memaksa Nyonya Wen untuk menikah dengan keluarga Zhao. Dan, Apa? Segera kembali ke kediaman keluarga Bai. siap, Dewa Perang. Ayo. Kau harus menikah dengan Tuan Muda Zhao. Aku harus menikah dengannya. Bagaimana dengan Xiao Zhou? Sekarang masih memikirkan pria asing itu? Yujun, pergi dan hilangkan pikiran itu darinya. Ayo orang. Bawa anak kurang ajar ini dan buang dia keluar. Jangan Tian, jangan. Hentikan. Lepaskan dia. Oh. Astaga, si tidak berguna ini kembali. Lihat saja penampilanmu yang menyedihkan itu. Kenapa? Kamu sudah tidak bisa bertahan di luar dan kembali untuk menjemput putrimu? Putri, Xiao Zhou, Tian adalah putri kita. Wen. Maafkan aku terlambat kembali. Tian, ayah sudah kembali. Ayah, apakah kamu ayah? Aku adalah ayahnya Tian. Xiao Zhou, cepat selamatkan putri kita. Dia kenapa? Tian sakit. Biaya pengobatannya mencapai miliaran rupiah. Kakek sekarang tidak mau mengobatinya. Jika terus ditunda-tunda, dia akan. Tenang saja, aku akan segera membawanya ke rumah sakit. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Oh. Kamu ini terlalu lama menjadi orang liar di luar? Terlalu lama sampai tidak bisa bicara dengan baik? Hah? Menurutku, sebaiknya kamu tanda tangani dulu surat perjanjian cerai ini, baru kita bicarakan. Jangan menghalangi urusan penting keluarga Bai. Ayah, kumohon padamu. Wah, ramai sekali. Aku bilang, kenapa Bai Wen ini belum juga diantar setelah sekian lama? Ternyata, ayah si anak haram ini sudah kembali. Tuan Muda Muda Zhao. Zhao. Tuan Muda Zhao, mengapa Anda datang? Kau ayah dari anak haram kecil ini kan? Aku kira kau sudah mati di luar sana. Tapi sepertinya kau tidak menghasilkan apa-apa. Zhao-ke, untuk apa kau kemari? Untuk apa aku kemari? Engkau pura-pura tidak tahu. Kau cari masalah. Xiao Zhou, jangan gegabah. Xiao Zhou, kau baru saja kembali? Tian belum sempat melihat ayahnya dengan baik. Tenang saja, aku ada di sini.
Beraninya kau menyentuhku. Kau tahu siapa aku. Sekarang berlutut dan berikan 3 sujud yang nyaring kepadaku. Kalau tidak, bersiaplah melihat anak sialan ini mati. Dan juga kerjasama antara keluarga Bai dan Grup Zhao. Kurasa tidak perlu dilanjutkan lagi. Dasar kau tidak berguna. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Zhao. Jika engkau sampai menghancurkan urusan penting keluarga Bai, kau tidak akan mampu menanggungnya. Xiao Zhou, keselamatan Tian-Tian yang utama. Baiklah, Wen-Wen. Aku akan memanggil dokter terbaik untuk merawat Tian-Tian. Tetapi orang-orang yang ada di sini hari ini tidak akan kubiarkan satupun lolos. Berani sekali bicara, ya. Tidak mau membiarkannya, mau menakut-nakuti siapa. Mata terbuka, tapi bicaranya mengigau, ya. Aku kasih tahu ya, kau yang tidak berguna jangan menghalangi di sini. Cepat dari keluarga Bai. Kalian sebentar lagi, jangan sampai berlutut memohon padaku. Aduh, aku hampir mati ketakutan. Aku kasih tahu, di kota Yun, belum ada yang berani bicara seperti ini dengan Tuan Muda Zhao. Kalau begitu aku ingin lihat di kota Yun, siapa sebenarnya yang berkuasa. Xiao Zhou, jangan cari masalah. Tenang saja, ada aku, tidak akan terjadi apa-apa. Hahaha. Ada kau. Apa yang bisa dilakukan orang tidak berguna sepertimu? Menghilang selama bertahun-tahun, tidak belajar apa-apa, tapi bicaranya jadi besar sekali. Jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkanmu. Jika terus menunda seperti ini, kalau anak sialan ini mati, itu bukan urusan kami. Itu semua karena ayah yang tidak berguna ini. Wen-Wen, lupakan yang lain dulu. Ayo kita berobat. Dua tahun ini kamu pergi kemana? Saat aku membutuhkanmu, kamu ada di mana? Maafkan aku, Wen-Wen. Nanti, aku pasti akan mengganti semuanya untuk kalian dan melindungi kalian. Tian-Tian, Tian-Tian, percayalah pada ayah. Ayah pasti tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Baik, Tian-Tian percaya pada ayah. Ayah pasti akan mencarikan dokter terbaik di seluruh kota untuk Tian-Tian. Setelah penyakitmu sembuh, ayah akan membawamu ke taman hiburan. Sungguh kasih sayang ayah dan anak yang mendalam. Tapi, hari ini tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Adapun Wen-Wen, temani aku, Tuan Muda ini, baik-baik. Setelah suasana hati Tuan Muda ini membaik, tentu saja aku akan menolongmu menyelamatkan bocah kecil ini. lepaskan aku. Sialan. Dasar engkau, berani-beraninya engkau memukulku. Tunggu saja. Lalu, segera suruh Jenderal Zhao datang ke keluarga Bai. Cepat. Sebentar lagi aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Kita lihat saja. Hubungi Komandan Zhang di kota Yun. Perintahkan dia untuk, dalam waktu 5 menit, menemukan dokter terbaik di seluruh kota dan membawanya kemari menghadapku. Komandan Zhang, baiklah. Aku ingin melihat bagaimana sampah yang tidak punya apa-apa ini bisa memerintahkan Komandan Zhang untuk melakukan sesuatu. Orang tua Bai, kau lihat sendiri kan? Menantumu yang berbakat ini bisa memanggil Komandan Zhang. Aku tidak berani ikut campur lagi urusan keluarga Bai kalian ini. Kerjasama kita berakhir di sini. Biarkan dia yang menyelamatkan keluarga Bai kalian. Tuan Muda Zhao, masalah si sampah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan Muda Zhao, tolong jangan marah. Benar, Tuan Muda Zhao.
Keluarga baik kami benar-benar berharap bisa bekerja sama denganmu. Kau pandai memilih. Di kota Yun, aku, Zhao, Ke adalah dewa. Kau benar-benar sombong sekali. Kau sungguh berlagak hebat. Ayah, dialah orangnya. Dialah yang memukulku. Tuan Zhao, Anda jangan marah. Kami tidak pernah mengakui dia sebagai menantu keluarga Bai. Maafkan saya Tuan Lu. Saya terlambat datang. Tuan Lu, Tuan Lu apa? Bukankah dia hanya seorang pecundang? Dasar kau ini. Berani-beraninya kau berbicara seperti itu pada Tuan Lu? Ayah benar-benar memukulku demi pecundang itu? Aku memang memukulmu. Kalau kau mau celaka-celakalah sendiri. Kenapa kau harus menyeret seluruh keluarga Zhao dalam masalah ini? Cepat, minta maaf kepada Tuan Lu. Bukan dia. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Maafkan saya Tuan. Saya gagal mendidik anak saya. Saya harap Anda bisa memakluminya. Tian-Tian. Tian-Tian. Tian-Tian? 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 Tian-Tian. Tuan Zhao, Anda jangan marah. Menantu saya yang tidak berguna ini. Tidak berguna? Tidak berguna katamu. Kau pikir orang tidak berguna pantas membuat direktur grup Zhao serendah ini? Tian-Tian. Kamu benar-benar tidak boleh kenapa-kenapa. Wen-Wen, tenang saja. Tian-Tian pasti akan baik-baik saja. Wen-Wen? Tian-Tian hampir saja kehilangan nyawanya hari ini. Wen-Wen. Aku janji padamu, setelah ini tidak akan ada lagi yang mengganggu kalian. Karena aku sudah kembali, aku akan membuat kalian menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Lu Xiaozhou. Baru sekarang kamu mengingat kami? Kemana saja kamu selama 2 tahun ini? Benar-benar tidak ada kabar sama sekali. Kamu tahu bagaimana kami melewatinya? Wen-Wen, Kamu tahu berapa banyak penderitaan yang dialami Tian-Tian? maafkan aku. Aku akan membalas kebaikanmu berkali lipat di masa depan. Jangan menangis lagi. Kamu jaga dia di sini? Tian-Tian pasti akan lapar setelah bangun nanti. Aku akan pulang untuk membuatkan dia makanan. Dan mengambil beberapa pakaian untuknya. Baik, aku akan menjaganya dengan baik. Hati-hati di jalan. Aduh. Sudah. Kamu masih sakit, Lau. Berbaringlah dengan baik. Tian-Tian harus istirahat dengan baik, agar cepat sembuh. Ayah, ibu pergi kemana? Ibu? Ibu pulang untuk mengambil pakaian Tian-Tian. Dia akan segera kembali. Kalau begitu, ayah cepat pergi, jemput ibu. Ayah tidak akan pergi. Ayah harus tinggal di sini untuk menjaga Tian-Tian. Tian-Tian sudah sembuh, tidak perlu ayah jaga lagi. Ayah cepat jemput ibu ya, supaya kami bertiga bisa bersama lagi. Ayah cepat pergi, ya, mau ya? Baik. Ayah benar-benar tidak bisa menolakmu. Baiklah, kalau begitu ayah akan pergi sekarang. Kamu berbaring dengan manis, ya? Wen-Wen, kamu jangan sampai tertipu oleh Lu Xiaozhou itu. Menurut Tuan Muda Zhao, kemarin, Tuan Zhao datang karena Komandan Zhang. Tapi Komandan Zhang tidak pernah mengatakan dari siapa dia menerima perintah. Dengan keadaannya yang miskin itu, dia pasti mencari seorang teman seperjuangan untuk meminta bantuan kepada Komandan Zhang. Komandan Zhang merasa sungkan, makanya dia meminta Tuan Zhao datang. Kalau tidak, kenapa Komandan Zhang tidak datang sendiri? Tapi, Wen-Wen, kurasa Komandan Zhang hanya membantu keluarga kita sekali. Keluarga baik kita di masa depan, bukankah kita semua harus bergantung pada Tuan Muda Zhao? Wen-Wen, sungguh keberuntunganmu sangat bagus, Tuan Muda Zhao itu sangat setia padamu. Kamu, terima saja dia. Kak, saat ini aku hanya ingin mengobati Tian-Tian, aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Adikku tersayang, kondisi Tian-Tian sudah stabil sekarang. Apa kau sungguh berpikir bahwa sampah itu kanannya bisa membayar pengobatan Tian-Tian? Itu bisa mencapai beberapa miliar rupiah loh.
Aduh, kamu juga tahu, situasi keluarga kita sekarang ini. Benar-benar tidak punya uang. Lihatlah Tuan Muda Zhao sangat tulus padamu. Kamu tidak sungguh-sungguh akan hidup bersama sampah itu seumur hidup, kan? Apalagi yang kamu pikirkan? Kamu hanya bisa membanggakan keluarga Bai jika kamu menikah dengan Tuan Muda Zhao. Kakek, tolong jangan paksa aku lagi. Tian-Tian masih di rumah sakit, dia pasti sudah bangun. Berhenti. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Berhenti. Kau tidak boleh pergi kemanapun. Aku ingin lihat bagaimana pecundang itu merawat putrinya. Sungguh, orang yang hanya bisa merusak, tidak bisa membangun. Kalau bukan karena dia, kita sudah lama bekerja sama dengan grup Zhao. Yujun, bawa putrimu pergi, biarkan dia sadar betul. Kakek. Kakek, Jangan marah lagi. Aku angkat telepon dulu, kakek. Jangan marah lagi. Halo? Tuan Muda Zhao. Apakah semua yang kuperintahkan sudah kau bereskan? Tuan Muda Zhao, tenang saja. Lagi pula, aku sudah memastikan semua orang tahu bahwa pecundang itu sama sekali bukan orang penting. Sekarang Bai Wenwen sudah dikurung. Berani melawanku. Dan berani menyuruhku, Tuan Muda Zhao, berlutut dan minta maaf. Lu Xiaozhou dan anak haram kecilnya itu tidak ada satupun yang bisa lolos. Semua harus mati di tanganku. Betul-betul. Siapapun yang berani mengganggu Tuan Muda Zhao, sungguh pantas mendapatkannya. Setelah aku menyingkirkan anak haram kecil itu, Bai Wenwen juga harus patuh dan mendengarkan kata-kataku. Oh, Tuan Muda Zhao, lalu bagaimana dengan yang kita bicarakan sebelumnya? Tenang saja. Setelah semuanya selesai, semua bisnis keluarga Bai akan kuserahkan padamu. Nanti, kau secara alami akan menjadi pewaris keluarga Bai. Aduh, Tuan Muda Zhao, terima kasih banyak. Baik, awasi Bai Wenwen baik-baik untukku. Aku akan segera tiba. lepaskan aku. Biarkan aku keluar. Tian-Tian masih di rumah sakit. Aku mohon, biarkan aku keluar. Zhao-ke, kenapa kamu datang? Apa yang akan kamu lakukan? Laki-laki brengsekmu itu telah membuatku menderita begitu banyak. Tentu saja aku harus mencarimu dulu untuk mengambil sedikit bunganya. Setelah ini, aku akan mencarinya untuk menyelesaikan hidup. Kak, sudah ketemu Wen-Wen? Aku mencarinya di rumah sakit. Aku tidak melihatnya. Bukankah dia bersamamu? Dia belum pulang. Zhao-ke, lepaskan aku. Biarkan aku masuk. Jangan, ada apa ini? Ah, Hentikan. Hentikan. Wen-Wen, kau baik-baik saja? Keluarga Bai bukan tempatmu berbuat ulah. Dasar pecundang. Cepat pergi dari sini. Urusan keluarga Bai belum saatnya kau ikut campur. Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Zhao, kau baik-baik saja? Kau pasti mati hari ini. Kau sampah. Akan kulihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Dan juga, dia, anak harammu itu, dia juga pasti mati. Hari ini aku ingin lihat bagaimana kau ingin membuatku mati. Bai Wen-Wen, kau tidak boleh membiarkan dia bertindak. Apakah kau tidak ingin menyelamatkan Tian-Tian lagi? Xiaozhou. Xiaozhou, Wen-Wen, Fei benar. Sampah ini sama sekali tidak bisa menyelamatkan Tian-Tian. Hanya jika kamu menurut Tuan Muda Zhao, Tian-Tian baru bisa diselamatkan. Aku janji padamu, selama proyek kita dengan grup Zhao dimulai, semua ini akan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawabmu. Nantinya, keluarga Bai akan menjadi kekuasaan kalian, para anak muda. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Wen-Wen, percayalah padaku, aku mampu melindungimu. Awalnya aku berniat membiarkanmu hidup, tapi tidak kusangka kamu mencari masalah sendiri. Lepaskan Tuan Muda Zhao. aduh. Lepaskan Tuan Muda Zhao. Jika tidak, Wen-Wen, aku akan membunuhnya. Kakak, kamu? Bai Wen-Wen. Tidak menyangka, kan? Ini semua akibat dari perbuatanmu sendiri. Awalnya, Tuan Muda Zhao sudah menyetujuiku. Dia bilang, selama kamu menurutinya, dia bisa membantuku mewarisi bisnis keluarga. Tapi, suami tidak berguna kamu ini tiba-tiba kembali. Katakan, menjadi istri kaya raya Tuan Muda Zhao, bukankah itu bagus? Kamu malah bersikeras merebutnya dariku. tenanglah. Lu Xiaozhou, saya sarankan kamu bersikap lebih bijak. Bai Fei, jangan gegabah.
Apapun yang kamu inginkan, akan saya kabulkan, asal kamu tidak menyakitinya. Dasar pecundang, apa yang bisa kamu berikan padaku? Apapun yang kamu inginkan, akan saya berikan. Mau uang? Ya, saya punya. Kamu punya? Berapa banyak yang kamu punya? 10 juta? 20 juta? Menurutmu, berapa banyak uang yang cukup untuk menukar nyawanya? Baiklah. Bukankah kamu hanya menginginkan posisi pemimpin keluarga Bai? Saya bisa memberikannya padamu. Omong kosong, urusan keluarga Bai, bukan giliranmu untuk ikut campur di sini. Grup Zhao sebentar lagi akan bangkrut. Saya juga bisa memberikannya padamu. Sudah begini keadaannya, masih saja menyombongkan diri. Bai Fei, perkataan saya tetap berlaku. Posisi pemimpin keluarga Bai pasti milikmu. Dengar, dasar pecundang, sebaiknya kamu ikuti permintaan Tuan Muda Zhao dan cepat pergi dari sini. Kalau tidak, Baiklah, Xiao Zhou, baiklah. Saya akan pergi. Asal kamu tidak menyakitinya, saya akan pergi. Tuan Muda Zhao tidak apa-apa. Cari mati. Xiao Zhou, dia kakakku. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan mendekat. Benar-benar dasar terkutuk. Kau berani membunuh orang di depan mata kami? Apa masalahnya jika aku membunuhnya? Aku mengirim orang untuk meracuni anak haram itu. Hanya aku yang tahu di mana penawarnya. Jika kau membunuhku, anak haram itu juga akan mati. Apa katamu? Tian. Jika terjadi sesuatu pada Tian, aku akan membuat seluruh keluarga Zhao hancur bersamanya. Zan. Tuan, ini salah bawahan karena tidak bekerja dengan baik. Tian. Dokter, di mana dokternya? Ada apa? Pasien sudah kritis, perlu segera ditolong. Silakan kalian keluar. Pergi. Katakan, di mana penawarnya? Aku akan bicara. Grup Liu, cari Liu Kanshan untuk meminta tanaman pemulih. Hanya mereka yang memilikinya di seluruh kota Yun. Han Yue, berjaga di pintu, jangan biarkan siapapun mendekat. Siap, bos. Dia siapa? Dia rekan seperjuanganku. Percayalah padanya, dia bisa melindungi kalian dengan baik. Baiklah, cepat pergi dan cepat kembali. keluarga Lucifian, Saya, pasien keracunan, rumah sakit kami tidak punya penawarnya. aku tahu di mana penawarnya, aku akan mengambilnya. Sudah terlambat, ini surat pemberitahuan kondisi kritis. Pasien sudah hampir tidak tertolong. Tolong lihat dan segera tanda tangan. Kami akan segera melakukan pertolongan darurat. Kumohon, tolong selamatkan Tian. Dia baru berusia 5 tahun. Liu Kanshan, Hei, apa kau tahu ini tempat apa? menyingkir. Aku mencari Liu Kanshan. Kau ini siapa? Berani-beraninya menyebut nama besar Direktur Liu? Cepat pergi yang jauh dari sini. Cepat panggil orang. Ada yang mencoba menerobos masuk ke grup Liu. Katakan pada Liu Kanshan, aku diutus oleh Zhao Ke untuk menemuinya. Kalian keluarlah. Kau mencariku? Kau ini Liu Kanshan, bukan? Aku datang untuk mengambil rumput pemulih jiwa. Zhao Ke bilang hanya kalian yang memilikinya. Rumput pemulih jiwa? Itu hartaku yang berharga. Aku bisa memberikannya padamu. Tapi apa yang bisa kau berikan padaku? Apa 20 miliar rupiah di kartu ini cukup? Jalan, kau pikir aku belum pernah melihat uang?
Kau bilang ada 20 miliar rupiah di kartu itu. Ya memang ada. Siapa yang kau coba bodohi? Kau, Aku tahu siapa kau. Gezao pernah memberitahuku. Kau adalah menantu tak berguna dari keluarga bayi. jadi, obat yang meracuni putriku. Kau yang memberikannya. Benar, memangnya kenapa kalau aku yang memberikannya? Zhaoke adalah saudaraku. Tentu saja aku harus membantunya membalas dendam. Sepertinya kau sedang mencari masalah. Aduh, kenapa? Kau mengancamku? Jika kau membuatku ketakutan, aku mungkin lupa di mana tanaman pengembalian jiwa itu disimpan. Hahaha, Apa maumu? apa maunya? Apa? Kau berlutut di depanku, membungkuk 3 kali dengan keras, lalu aku akan mengambil video dengan ponselku. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan tanaman pengembalian jiwa itu kepadamu. Berlutut? Aku khawatir kau tidak akan sanggup menanggungnya. Berlutut? Aku khawatir kau tidak akan sanggup menerimanya. Hahaha, kau hanya bicara besar. Lagi pula aku punya banyak waktu. Tetapi si anak itu, mungkin dia tidak akan bertahan lama. Hah? Kau? Kenapa? Sekarang aku akan mengubah pikiranku. Haha, kau tidak hanya harus berlutut berikan 3 sujud kepadaku. Dan juga katakan, Liu Kanshan adalah ayahku, Liu Kanshan adalah ayahku, Liu Kanshan adalah ayahku. Hahaha. Jika kau tidak menuruti keinginanku, kau harus mengulanginya. Hahaha. Sepertinya kau benar-benar tidak akan menyerah sebelum menerima akibatnya. Dasar kau sampah tidak berguna, sudah di ujung tanduk masih berani bicara besar. Lagi aku belum berubah pikiran. Cepat berlutut. Aku di kantor Liu Kanshan. Jangan bicara sembarangan. Liu Kanshan? Saya ada di kantor Liu Kanshan. Jangan bicara sembarangan. Komandan Zhang, Liu Kanshan, kau sudah bosan hidup ya? Memangnya kau mampu melawan Tuan Lu? Komandan Zhang, saya tidak tahu kalau dia bisa memanggil Anda. Kalau saya tahu, meski dikasih 1000 kali keberanian pun, saya tidak akan berani melakukan ini. Komandan Zhang, jangan marah ya. Ini semua karena Zhaoke, si bodoh Zhaoke itu, yang menipu saya agar melakukannya. Saya peringatkan kau lakukan saja apa yang Tuan Lu perintahkan. Kalau kau tidak patuh, saya akan membuatmu menghilang sepenuhnya. Baik, saya akan urus sekarang juga. Saya urus sekarang juga. Kenapa masih belum pergi? Baiklah. Tuan Lu, rumput pembangkit jiwa. Ingat kejadian hari ini. Jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Baik. Astaga, Xiao Zhou, kapan kamu bisa kembali? Tian-Tian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dokter, bagaimana keadaan Tian-Tian saya? Kapan penawar yang kalian sebutkan itu akan tiba? Kami sudah melakukan yang terbaik. Tetapi tanda-tanda vital pasien terus menurun. Jika tidak ada penawar, sungguh akan terlambat. Xiao Liu, cepat masuk dan bantu. Pasien tidak tertolong lagi. Tian-Tian saya. Aku akan membunuhmu. Dokter, cepat buka pintunya, penawarnya sudah datang. Kau sebaiknya berharap Tian-Tian baik-baik saja. Jika tidak, meskipun aku melanggar perintah militer, aku akan membumi hanguskan keluarga Zhao milikmu demikian. Tian-Tian, cepat bangun. Mama tidak bisa hidup tanpamu. Ini semua salah ayah, karena selama bertahun-tahun tidak menemanimu. Ayah berjanji kepadamu, setelah ini ayah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Bos, bagaimana dengan Zhaoke? Bunuh dia? Jangan. Tian-Tian masih butuh uang untuk pengobatan. Baiklah, aku ikuti katamu. Untuk sementara, lepaskan dia dulu, biarkan dia membayar biaya Tian-Tian sebagai penebusan dosa. Pergi. Bayar biaya pengobatan untuk Tian-Tian. Kalau begitu, apakah aku bisa dilepaskan? Ini bukan tempatmu untuk mengajukan syarat. Pergi. Aku pergi. Buat grup Zhao menghilang dari kota Yun. Meskipun kita tidak membunuhnya, kita harus membuatnya merasa lebih baik mati daripada hidup. Baik, bos.
siapa sebenarnya yang sudah kamu sakiti. Sekarang semua pemegang saham menjual saham grup kita secara gila-gilaan. Semua mitra juga menghentikan kerjasama dengan kita, menuntut penghentian penyelesaian. Bahkan bank pun datang menuntut pelunas utang. Aduh, apa kamu mencari masalah lagi dengan Tuan Lu? Selesai keluarga Zhao, semuanya hancur. Lepaskan aku. Ini perbuatanmu. Benar? Ini perbuatanmu benar? Siapa kau sebenarnya? Lu Xiaozhou. Tidak, Tuan Lu. Aku mohon padamu, lepaskan grup Zhao. Akulah yang meremehkan. Akulah yang meremehkan. Aku sudah memberimu kesempatan, hanya saja kamu tidak memanfaatkannya. Aku mohon padamu. Baiklah, jika sudah tahu akan seperti ini, mengapa tidak dari dulu? Aku bisa membiarkanmu hidup. Itu sudah merupakan anugerah bagimu. Jika tidak segera pergi, nyawamu akan melayang. Baik, aku pergi. Aku pergi, aku tidak akan berani lagi. Kau membiarkannya pergi begitu saja. Aku khawatir. Ayah, Tian, bagaimana kabarnya hari ini? Tian sudah sembuh total. Baguslah. Hei, cepat duduk, makannya belum habis. Dasar nakal, dengarkan ibu, habiskan makananmu dengan baik. Zhao sudah membayar biaya pengobatan. Tenang saja, setelah ini dia tidak akan berani mengganggu kalian lagi. Xiaozhou, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku ini ayah Tian. Ayah sudah janji pada Tian untuk tidak pergi. Ayah tidak boleh mengingkari janji, ya. Aku tidak akan pergi. Benar-benar tidak pergi? Ya, aku tidak pergi. Aku sudah bicara dengan mereka di sana. Mulai sekarang aku akan tinggal dan menjaga kalian. Selama bertahun-tahun ini, kalian berdua sudah melalui masa-masa sulit. Bos, Apa yang kamu lakukan di sini? dia bilang dia adalah sepupu nyonya. Sudah, kamu keluar dulu. Baik, Wen. Grup Zhao sudah tamat. Semua kontrak keluarga Bai dengan grup Zhao telah dibatalkan. Kakek langsung pingsan saat mendengar kabar ini. Dia masih dalam perawatan sekarang. Wen, cepat bawa aku menemui kakek. Aku akan ikut dengan kalian. Siapa tahu aku bisa membantu sedikit. Pulang ke rumah itu bagus. Ayah, ayo kita pulang bersama. Tapi aku sedikit takut pada kakek. Jangan takut, ada ayah di sini. Ayo. Ayo pergi. Sungguh, ini adalah akhir dari keluarga Bai. Apa yang kamu lakukan di sini? Mau melihat kami jadi bahan tertawaan? Pergi dari sini. Aku datang untuk membantu Wen. Apa yang bisa kamu bantu, nak? Kamu pikir setelah Zhao kebangkrut, semua masalahmu sudah selesai? Wen tetap akan menceraikanmu? Keluarga Bai tidak membutuhkan orang tidak berguna sepertimu? Xiaozhou bermaksud baik. Kakek, bagaimana keadaanmu? Jangan panggil aku kakek. Jika kamu setuju dengan Zhao lebih awal, dan kerjasama kita dengan grup Zhao selesai lebih cepat, kita tidak akan berakhir seperti ini. Kalian berdua, cepat tinggalkan keluarga Bai. Kakek, jangan terlalu bersemangat, pasti ada jalan keluarnya. Aku tidak percaya kita tidak bisa hidup tanpa keluarga Zhao. Aku tidak akan meninggalkan keluarga Bai. Wen, kalau begitu, kami mengandalkanmu. Apa? Wen, bukankah kamu sudah memberitahu kakek? Maka periode ini akan menjadi tanggung jawabmu. Kita bisa bersaing siapa yang punya klien lebih banyak, dan siapa yang memiliki pesanan lebih besar. Sekarang keluarga Bai menghadapi hidup atau mati. Sebagai anak-anak keluarga Bai, kita semua harus berpartisipasi. Tapi apanya? Sekarang keluarga Bai sedang kesulitan. Sebagai anggota keluarga Bai membutuhkanmu. Kamu tidak bisa hanya berpangku tangan, kan? Hei kamu akan menjaga Tian dengan baik, kan? Kakek, biarkan saja Wen mencobanya. Karena sudah begini, kita hanya bisa melakukan ini. VV juga percaya padamu. Kalau begitu, serahkan ini padamu. Kalau tidak, kamu menikah lagi seperti yang direncanakan. Itu juga akan menciptakan nilai bagi keluarga Bai. Wen, kamu harus semangat ya. Tenang saja. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Xiaozhou, jangan ambil hati apa yang kakek katakan tadi. Dia hanya mengkhawatirkan keluarga Bai. Aku tahu keluargamu adalah keluargaku. Aku tidak akan marah. Kalau begitu, selama masa ini, Tian akan kamu yang mengurus. Apa yang kamu bicarakan? Aku suamimu, dan juga ayah Tian. Jika ada keperluan apapun, cari saja aku. Siapa tahu aku bisa membantu. Ayo pergi. Kakek sudah setuju,
membiarkan Bai Wenwen mengambil alih bisnis keluarga Bai. Bersiaplah, biar dia merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Setelah kamu merusak beberapa proyek ini, aku lihat apa muka yang kamu punya untuk tetap tinggal di keluarga Bai. Saat itu, semua yang ada di keluarga Bai akan menjadi milikku. Mama hari ini cantik sekali, seperti bintang besar. Lihat mulut kecilmu manis sekali. Aduh, jangan mengganggu. Kenapa? Apa yang dikatakan Tian-Tian salah? Istriku tentu saja adalah bintang besar. Tian-Tian, Mama harus pergi beberapa hari. Tian-Tian jaga diri baik-baik di rumah dan cepat sembuh. Nanti setelah Mama kembali, Mama akan menemani Tian-Tian bermain. Mau ya? Ayah sudah memberitahuku. Tian-Tian akan menuruti kata-kata ayah. Baiklah, tenang saja. Aku akan menjaga Tian-Tian dengan baik. Kamu lanjutkan urusanmu. Bukankah hari ini ada rapat yang harus dihadiri? Kalau begitu, aku pergi. Jaga Tian-Tian baik-baik ya. Mama, semangat Mama. Semangat. Keluarga Zhao sudah bangkrut. Berapa lama lagi keluarga Bai bisa bertahan? Cepat enyah dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Mungkinkah tanpa keluarga Zhao, kita benar-benar akan tamat? Tidak bisa. Direktur Yang, silahkan dilihat dulu. Ini yang kami persiapkan khusus untuk grup yang fun. Silahkan dilihat dulu. Sudah lama saya dengar Nona Muda Bai adalah wanita cantik Bai. Nomor 1 di kota Yun. Sekarang kelihatannya memang sangat cantik. Bagaimana kalau kita akrabkan diri dulu? Direktur Yang, Anda lihat saja dulu proposalnya. Apa gunanya melihat proposal ini? Direktur Bai, saya masih sangat yakin dengan proposal kami. Nona Bai, dengan kondisi keluarga Bai saat ini, apa hakmu untuk bekerja sama denganku? Gedung yang fun adalah proyek yang bernilai 2 triliun rupiah. Bagaimana mungkin aku bisa tenang? Menyerahkannya kepada perusahaan kecil yang berada di ambang kebangkrutan? Begini saja, aku punya seorang teman yang baru saja membeli rumah baru. Kau bisa menelponnya dan bertanya, mungkin dia akan memberimu wanita cantik Bai sedikit muka. Manajer proyek klub malam? Sayang sekali memiliki penampilan sebagus ini, tapi malah menikah dengan orang yang tidak berguna. Kalau kau berani menggangguku lagi, mau coba kucakar? Hahaha. Kalian sedang bermain apa? Senang sekali? Mama sudah pulang, Papa curang. Bagaimana hari ini? Apakah melelahkan? Keluarga yang khawatir aku tidak punya kapasitas, jadi kerjasamanya tidak berhasil. Ya? Aku takut keluarga Bai tidak bisa menahannya lama-lama. Aku juga ingin segera mencari jalan keluar bagi keluarga Bai. Aku punya seorang rekan tentara yang cukup hebat. Bagaimana kalau? Halo, kakek. Cepat pulang. Oh, baik. Kalian semua adalah tentara. Seberapa hebatnya sih seorang tentara? Aku tidak bisa bicara denganmu lagi. Kakek memintaku pulang. Tian-Tian, kau harus menjaga diri baik-baik. Tian-Tian, Mama ada urusan dan harus pergi. Bisakah kau di rumah dan patuh pada Papa? Iya, Mama pasti lelah. Tian-Tian memang anak paling manis. Pergilah. Kalau begitu aku pergi. Hati-hati di jalan. Halo? Liu Kanshan ya? Liu Kanshan. Sekarang, istri saya yang mengurus keluarga Bai. Kalian dari grup Liu? Saya tahu semua tentang keadaan keluarga Bai. Tenang saja, Tuan Lu. Biar saya yang atur. Satu lagi, jangan sampai ada orang lain yang tahu bahwa saya yang menyuruhmu melakukan ini. Tenang-tenang, Tuan Lu. Saya akan urus itu, hahaha. Apakah kontrak dengan grup yang sudah ditandatangani? Belum, kakek. Yang Wenbin di sana. Masalah sekecil ini saja tidak bisa kamu bereskan. Apa gunanya kamu? Aduh, kakek, jangan marah. Wen baru saja mengambil alih. Berikan dia lebih banyak waktu. Dia pasti bisa menyelesaikannya. Beri dia waktu, lalu siapa yang akan memberi waktu untuk keluarga Bai? Saya beritahu kamu, kontrak ini harus kamu tanda tangani hari ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu keluar saja dari keluarga Bai.
Dan laki-laki yang kamu pilih itu, dia disuruh merawat Tian-Tian, dia langsung saja menjadi pengasuh bayi itu, tidak bisa membantu sama sekali. Lihat pria hebat macam apa yang kamu pilih. Kakek, dia baru saja kembali, dia juga tidak tahu tentang situasi di sini, dia sudah bisa merawat Tian-Tian, itu sudah lumayan bagus. Kamu masih membelanya. Dasar tidak berguna. Untuk pertemuan puncak besok, biarkan Fei Fei saja yang ikut dengan saya. Kakek, bukankah sudah disepakati bahwa saya yang akan ikut dengan kakek? Wen, lihat 2 tiket masuk ini, kakek harus mengeluarkan banyak upaya untuk mendapatkannya, yang datang hanyalah para pemimpin kota Yun, para petinggi dunia bisnis. Apa gunanya jika kamu yang pergi? Sudah, jangan banyak bicara. Besok Fei Fei ikut dengan saya. Kakek, Ada apa? besok ada pertemuan puncak yang akan dihadiri oleh para pemimpin dan tokoh bisnis terkemuka dari kota Yun. Awalnya kakek bilang akan mengajakku, tetapi karena kesepakatan kemarin gagal, dia mengubah rencana dan mengajak Fei Fei saja. Jika aku bisa pergi, mungkin ada kesempatan. Kau ingin pergi? Tentu saja aku ingin. Baik, kalau kau mau pergi, aku akan membawamu. Tapi keluarga Bai hanya punya 2 tiket. Dan tiket itu sangat sulit didapatkan. Tenang saja, serahkan padaku. Komandan Zhang. 2 tiket masuk untuk pertemuan puncak kota Yun, segera kirimkan padaku. Baik Tuan Zanshen. Deng. Kau benar-benar mendapatkan tiket masuknya? Tentu saja. Mana mungkin aku membohongimu? Diberikan oleh rekan seperjuanganku. Tapi ini bukan tiket palsu, kan? Mana mungkin palsu? Kapan aku pernah membohongimu? Wen, dulu aku pergi tanpa pamit, tidak menjagamu dengan baik. Kali ini aku akan menebus kesalahanku. Mulai sekarang, apapun yang kalian inginkan, akan kupenuhi. Kakek, saya benar-benar berterima kasih padamu kali ini. Kalau bukan karenamu, saya tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menghadiri KTT seperti ini seumur hidup saya. Hal kecil saja. Kalau saja keluarga Bai tidak mengalami krisis selama 2 tahun terakhir ini, KTT seperti ini, kami sudah sering menghadirinya. Kakek lihat, bagaimana Bai Wen cemburu melihatku kemarin? Dasar tidak berguna, seharusnya bisnis keluarga Bai tidak diserahkan padanya. Apakah tiket masuk ini benar-benar asli? Tentu saja asli. Jika benda ini palsu, bukankah ini akan sangat memalukan? Percayalah padaku, ini pasti asli. Kakek, mengapa Bai Wen dan Lu Xiaozhou ada di sini? Apa yang mereka lakukan di sini? Kakek, Bai Wen, apa yang kalian lakukan di sini? Kami datang ke sini tentu saja untuk menghadiri KTT. Menghadiri KTT? Apa kau sedang menggodaku? Tempat ini bukan untuk orang dengan status seperti kalian, kan? Kami tidak tahu apa status kami, yang penting kami bisa masuk. Kau benar-benar sombong sekali. Jangan-jangan kau akan bilang padaku bahwa kau adalah seorang pemimpin besar atau seorang pengusaha terkenal? Apa urusanmu aku ini pengusaha atau pemimpin besar? Memangnya itu ada hubungannya denganmu? Kau hanyalah benalu tidak berguna dari keluarga Bai. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku? Pelajaran yang kuberikan waktu itu, apa kau sudah melupakannya? Jangan mencampur adukan masalah. Tempat ini bukan tempat kalian membuat keributan. Kalian bisa masuk? Kenapa aku tidak bisa? Aku belum pernah melihat orang sepertimu yang tidak masuk akal. Kalian cepat enyah dari sini. Jangan membuat keluarga Bai malu di sini. kakek, kami punya tiket masuk. Jangan berpikir setelah mengambil 2 tiket masuk palsu, kau bisa berbangga diri di sini. Aku peringatkan kau, jika sampai ketahuan bahwa 2 tiket masukmu ini palsu, maka kalian tidak hanya akan diusir begitu saja. Oh, memangnya ada masalah lain? Itu bisa melanggar hukum. Kami adalah warga negara yang patuh hukum. Hal-hal melanggar aturan seperti itu tidak akan kami lakukan. Kulihat kau benar-benar tidak akan menyerah sebelum mendapat hukuman. Kakek, jangan pedulikan mereka, mari kita masuk. Aku ingin melihat bagaimana mereka bisa masuk. Xiaozhou, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Fei Fei, kakek membawamu kali ini hanya untuk membuatmu melihat dunia luar. Kakek akan menemui beberapa teman lama. Kamu berjalan-jalan saja dan berkenalan dengan teman-teman baru. Ya, baik, Kek.
Tolong tunjukkan tiket masuk kalian berdua. Silakan masuk. Sudah kubilang, aku tidak akan membohongimu. Ayo. Kenapa kamu membiarkan mereka masuk? Mereka punya tiket masuk, kenapa tidak boleh masuk? Apa kamu salah lihat? Kamu meragukan saya? Konferensi ini sudah dianggap selesai sekarang, tetapi mohon jangan dilupakan bahwa Huaguo dapat memiliki apa yang dimilikinya hari ini berkat para pejuang di perbatasan yang menjaga negara kita. Beberapa waktu lalu, kalian semua pasti mendengar, musuh dari Nanying menyerang Huaguo, dan Panglima Perang Negara Hua kitalah yang memimpin para prajurit untuk mengalahkan musuh yang datang menyerang. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sebagai penghormatan Panglima Perang Negara Hua dan prajurit. Xiao Zhou, Ya, apa itu Dewa Perang? Dewa Perang adalah orang yang tak terkalahkan dan selalu menang. Dia adalah eksistensi seperti legenda. Berarti dia hebat sekali, ya? Tentu saja hebat. Oh, ya? Lalu, orang sepertinya itu berada di tingkat apa? Tingkat apa? Pernah suatu kali dia berjasa, markas militer ingin memberinya penghargaan, tetapi setelah melakukan penyelidikan, mereka baru menyadari bahwa hampir semua medali kehormatan sudah dia dapatkan, bahkan ada yang sudah didapatkan berkali-kali. Masalah ini membuat markas militer sangat pusing. Berarti dia tidak mendapat penghargaan lagi? Dia, dengan murah hati dia menolaknya. Bagaimana kamu bisa tahu? Ah, mana ada mantan tentara yang tidak tahu hal ini? Itu mereka. Merekalah orangnya. Serahkan tiket masuk kalian berdua padaku. Lu Xiaozhou, jika kau mengakui semuanya sekarang, mungkin kau masih bisa mendapatkan keringanan hukuman. Mengakui? Mengakui apa? Jika kau ditangkap, jangan harap anggota keluarga baik kami akan menyelamatkanmu. Maafkan saya, ini tiket VIP yang dikeluarkan Komandan Zhang, ini salah kami. Kami seharusnya tidak salah paham padamu. Kalian pasti salah orang, mana mungkin dia punya hak untuk masuk ke sini? Apakah dia punya hak atau tidak, bukan kau yang memutuskan. Saya benar-benar bodoh, telah mendengarkan ucapanmu. Justru kau yang harus kami periksa dengan teliti. Hei, apa yang kau lakukan? Hah? Lepaskan aku. Xiao Zhou, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Mungkin ada kesalahpahaman. Lalu, bagaimana dengan kakak? Tenang saja. Tiket masuk mereka juga asli. Mereka tidak akan kenapa-kenapa. Anda pasti Nona Bai Wenwen dari keluarga Bai, bukan? Anda siapa? Saya Liu Kanshan dari grup Liu. Tuan Lu, bertemu lagi. Direktur Liu, benarkah ini Anda? Nona Bai begini, perusahaan kami akhir-akhir ini ada satu proyek. Tidak tahu apakah Nona Bai tertarik untuk bekerja sama. Tertarik, sangat tertarik, hebat sekali. Baik, kalau begitu nanti saya akan minta sekretaris saya menghubungi Anda. Xiao Zhou, terima kasih. Terima kasih telah membawaku ke pertemuan puncak ini, benar-benar ada pekerjaan. Mengapa berterima kasih padaku? Ini semua karena istriku terlalu hebat. Kalau begitu kita pergi, mari kita cepat sampaikan kabar baik ini kepada mereka. Kakek, justru mereka yang membuat grup baik kita malu. Kalian benar-benar hebat ya. Sampai membiarkan orang luar menertawakan keluarga baik. Jelas-jelas dia yang ingin menjebakku. Kakek, tadi saya bertemu dengan Direktur Liu dari grup Liu. Dia bilang ada proyek untuk kita kerjasama. Kamu bilang apa? Direktur Liu Kanshan dari grup Liu? Ya, kakek. Halo, saya Bai Wenwen. Baik, sampai jumpa besok. Kakek, mereka mengajak saya bertemu besok untuk membahas kerjasama. Bagus. Cepat pergi bersiap, kita harus mendapatkan kerjasama ini. Saya tidak tahu dari mana datangnya. Keberuntungan tak terduga wanita rendahan ini. Kakek, lihatlah. Saya tidak tahu apakah Wenwen bisa menyelesaikan kesepakatan dengan grup Liu. Bagaimanapun,
Proyek ini begitu besar, bagaimana kalau saya membantu Wen-Wen saja? Kamu tidak perlu terlibat dulu. Biarkan dia mencoba dulu. Jika dia tidak berhasil, baru kamu ikut campur. Baik, kakek. Direktur Liu, Nona Bai, kenapa datang tidak memberi kabar terlebih dahulu? Direktur Liu, tadi saya lihat Anda sedang sibuk, jadi saya putuskan menunggu Anda di sini. Silakan duduk. Direktur Liu, ini adalah studi kasus kami dari keluarga Bai selama bertahun-tahun. Silakan Anda lihat. Ayo minum teh dulu. Direktur Liu, saya tidak tahu apa alasannya Anda memilih keluarga Bai kami. Padahal sekarang keluarga Bai kami. Haha. Sebenarnya, awalnya saya agak ragu. Tetapi grup Liu, kami telah bekerja sama dengan keluarga baik kalian sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi kami sangat yakin dengan kemampuan kalian. Terutama Anda, Nona Bai. Anda memiliki reputasi yang sangat baik di industri ini. Jadi proyek ini memang sangat cocok untuk Anda. Ini kontraknya, silakan Anda lihat. Jika tidak ada masalah, Anda bisa langsung menandatanganinya sekarang. Direktur Liu, Anda tidak salah, kan? Direktur Liu, Anda tidak salah, kan? Membayar setengah dari jumlahnya di muka? Saya tahu kondisi keuangan kalian sedang sulit. Keluarga Liu kami juga tidak kekurangan uang. Lagi pula, setelah kalian mendapatkan dana ini, kalian bisa mulai bekerja tanpa khawatir. Dan kita tidak perlu mencemaskan hal lain. Hebat sekali, terima kasih banyak, Direktur Liu. Uang Anda benar-benar menyelamatkan keluarga baik kami. Sebenarnya, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Anda harus berterima kasih kepada pria itu. Saya Pria hanya itu. menjalankan... Direktur Liu, siapa yang Anda maksud? Untuk saat ini belum bisa diungkapkan. Baik, Direktur Liu, kalau begitu saya permisi dulu untuk bersiap-siap. Baik-baik. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Halo, Tuan Lu. Urusan yang Anda atur sudah berhasil diselesaikan. Kontraknya sudah dibawa. Sesuai dengan perintah Anda, proyek ini ditunjuk Nona Bai untuk bertanggung jawab, ya. Aduh, Wen-Wen sudah pulang. Jangan-jangan, dia bahkan tidak bisa masuk gerbang utama, kan? Meskipun tingkat kesulitan proyek ini sangat besar, seharusnya kau menunjukkan ketulusan, setidaknya sikapmu harus benar. Kenapa menyerah begitu cepat? Bai Wen-Wen, kau benar-benar mengecewakan saya. Bisakah biarkan Wen-Wen berbicara dulu? Diam. Di rumah ini, kau tidak punya hak bicara. Kau hanya seorang pecundang tidak berguna. Maafkan saya semua. Saya sudah mencapai kerja sama proyek dengan Direktur Liu. Dari grup Liu. Bagaimana mungkin? Kalau belum ditandatangani berarti belum ditandatangani? Kenapa kamu harus mengarang kebohongan seperti ini? Ini kontraknya. Kalau tidak percaya lihat sendiri. Tidak hanya itu, Direktur Liu bahkan bersedia membayar setengah dari totalnya di muka. Haha, apa? Tidak masalah kalau kamu memasukkan kontrak, tapi kamu bahkan bisa mengucapkan omong kosong tentang pembayaran setengah harga di muka. Apa kamu pikir kamu bisa mempermainkan seluruh keluarga kami? Ini benar-benar nyata. Bagus. Bagus sekali. Wen-Wen, kamu benar-benar berjasa besar. Kenapa wanita sialan ini memiliki keberuntungan yang begitu baik? Kakek, ini adalah proyek penting yang akan mengubah nasib keluarga Bai. Wen-Wen kan baru mulai bekerja? Bagaimana kalau aku saja yang membantunya? Direktur Liu, beliau benar-benar sangat membantu kami. Kita harus berterima kasih kepada Direktur Liu. Begini saja Wen-Wen, segera hubungi Direktur Liu. Besok akan diadakan jamuan makan untuk menjamu Direktur Liu. Jika Direktur Liu bisa datang, itu pasti akan menjadi hal yang hebat bagi keluarga Bai. Ini adalah kabar baik bagi keluarga Bai kita. Tapi, kakek, apakah tidak terlalu jelas? Maksudnya jika kita langsung mengadakan jamuan setelah mendapatkan proyek kerjasama ini? Memangnya kenapa? Saya hanya ingin membuat kota Yun tahu, membuat semua keluarga di kota Yun tahu, bahwa keluarga baik kita telah bangkit kembali. Akan kucoba. Bukan dicoba, tetapi harus diundang. Coba saja, siapa tahu beliau mau datang. Tapi Direktur Liu, beliau sudah banyak membantu kita. Jika aku mengundangnya sekarang, apakah tidak pantas? Coba kamu pikir, karena dia setuju untuk menandatangani kontrak ini denganmu, tentu saja dia memiliki harapan besar terhadapmu. Coba saja, tidak apa-apa. Halo, Direktur Liu, saya Bai Wen-Wen. Begini, saya ingin tahu apakah besok malam Anda luang? Keluarga kami ingin mengadakan jamuan untuk Anda. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Nona Bai, saya akan cek jadwal saya untuk besok. Tunggu sebentar ya. Baik, Direktur Liu. Tuan Lu. Baik. Bisa, saya mengerti. Mengerti.
Siapa itu? Oh, teman seperjuangan. Ngomong-ngomong, tadi, apa yang dikatakan Liu Kanshan? Direktur Liu bilang, Nona Bai, saya akan hadir tepat waktu. baik, baik. Terima kasih, Direktur Liu. Saya akan mengirimkan waktu dan tempatnya kepada Anda nanti. Bagus sekali, Direktur Liu setuju. Lihat, sudah kubilang. Kan, Kakek, Direktur Liu sudah menyetujui jamuan besok. Segera siapkan untukku. Pesan hotel terbaik, makanan dan minuman terbaik. Besok kita harus menyambut Direktur Liu dengan meriah. Kalian semua, silakan pergi bekerja. Selain itu, kita harus masuk ke keluarga lain di kota Yun. Beritahu mereka, kita dan grup Liu sudah mencapai kerjasama. Pergilah semua. Kakek, proyek ini tidak bisa diserahkan kepada Wen Wen. Lihat saja, dia baru sebentar bekerja di luar. Jika dia merusak proyek ini, maka keluarga baik kita bisa benar-benar hancur. Kakek, lihatlah saya. Di keluarga Bai, telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Jika Anda percaya pada saya akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang memuaskan bagi Anda. Saya tahu, saya telah melihat semua yang kamu lakukan selama ini. Lalu menantu tidak berguna yang hanya menumpang hidup itu. Uang keluarga Bai tidak boleh membiayai orang tidak berguna. Selain itu, besok ketika Direktur Liu tiba, saya akan mengumumkan di jamuan makan malam bahwa proyek ini akan kamu yang tangani. Dengan begitu mereka tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Terima kasih, kakek. Kakek, jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Wen, kamu tidak salah mengingat waktunya kan? Jangan khawatir, kakek, Direktur Liu bilang dia sedang dalam perjalanan. Aduh, maafkan saya semua. Jalannya sedikit macet. Tidak masalah sama sekali. Direktur Liu, silakan duduk. Maafkan saya. Direktur Liu bisa hadir, benar-benar suatu kehormatan besar bagi keluarga Bai. Terima kasih atas kehadiran Direktur Liu. Direktur Liu, kali ini bisa mempercayakan proyek sebesar ini kepada keluarga Bai. Keluarga Bai pasti akan mencurahkan seluruh upaya dan tidak akan mengecewakan kepercayaan Direktur Liu. Aduh, hahaha. Oh, ini adalah cucu perempuan saya, Fei Fei. Yang satu lagi juga sudah pernah Anda temui. Orang tua Bai, Anda sungguh beruntung sekali memiliki cucu yang begitu hebat. Hahaha, cucu saya ini adalah penerus terbaik keluarga Bai. Kali ini, proyek ini akan dia yang bertanggung jawab. Direktur Liu, Anda harus sering membimbingnya. Cepat, ajak Direktur Liu bersulang. Direktur Liu, Aduh, ini... Wen, jangan sedih lagi. Kalau bukan kita yang bertanggung jawab, ya sudah, bukan masalah besar. Kita juga tidak mendambakannya. Apa yang kamu tahu? Kontrak ini awalnya saya yang tanda tangani. Saya ingin sedikit membanggakan diri, tapi hasilnya, bagaimana kakek bisa bertindak seperti ini? Siapa tahu sebentar lagi, mereka malah akan memohon padamu untuk menandatangani proyek ini. Kalau kamu menangis seperti ini sekarang, nanti saat masuk, mereka semua akan menertawakanmu. Mana mungkin? Kakek sudah bicara, bagaimana mungkin dia mengingkari janji? Sudahlah, masuklah kamu. Saya ingin sendirian sebentar. Maafkan saya, Direktur Liu. Fei Fei, cepat. Kenapa kamu tidak segera bersulang lagi dengan Direktur Liu? Direktur Liu. Tidak perlu. Direktur Liu, Tidak perlu. Orang tua Bai, saya rasa Anda pasti salah paham. Yang saya maksud adalah Nona Bai Wen. Saya selalu menghargai kemampuan kerja Nona Bai Wen. Itulah mengapa saya mau bekerja sama dengan keluarga Bai. Anda bertindak tanpa izin saya, bertindak sesuka hati, mengganti orang lain yang tidak jelas, untuk mengambil alih proyek ini. Apakah Anda sedang mempermainkan saya? Benar kan? Saya beritahu Anda, dengan perilaku tidak sopan seperti ini, saya tidak bisa melanjutkan kerjasama dengan keluarga Bai. Sampai di sini saja. Kakek. Cepat, pergi bersamaku dan bawa Wen kembali. Wen, cepat kejar Direktur Liu. Dia mau membatalkan kerjasama kita. Batalkan kerjasama? Mengapa? Jangan banyak bicara, cepat kejar dia. Kenapa kamu bicara seperti itu pada Wen? Wen, kakek mohon padamu, mulai sekarang, proyek grup Liu akan menjadi tanggung jawab penuhmu. Cepat pergi dan jelaskan kepada Direktur Liu. Jika tidak, keluarga baik kita benar-benar akan hancur. Kamu cepat pergi dan jelaskan pada Direktur Liu. Kalau tidak, keluarga baik kita benar-benar akan tamat. Sudah kubilang, mereka akan datang memohon padamu, tapi kamu tidak percaya, sampai menangis terseduh-seduh. Kalau begitu, aku akan coba menghubungi Direktur Liu.
Direktur Liu, kakek ingin aku menjelaskan padamu, proyek kerja sama kita, biar aku yang bertanggung jawab, semoga kamu bisa memberi keluarga baik kami kesempatan. Jika kamu yang bertanggung jawab, itu bagus sekali. Proyek akan dilanjutkan. Jika orang lain, maka semua batal. Baiklah, baiklah, terima kasih, Direktur Liu. Kalau begitu, bisakah aku memohon padamu untuk kembali lagi ke perjamuan dan memberiku kesempatan untuk meminta maaf? Baik, Nona Wen. Jika kamu merasa tidak nyaman, biar aku yang akan menjelaskan semuanya pada orang tua Bai. Tenang saja, aku tidak akan menyulitkanmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Direktur Liu menyetujui kerjasama kita dan juga akan kembali. Wen, kamu benar-benar telah menyelamatkan keluarga baik kita. Direktur Liu, saya benar-benar minta maaf. Semua salah saya yang pikun, telah melakukan kesalahan. Wen lah yang merupakan junior terbaik dari grup Bai. Dan kali ini, dia berhasil mewujudkan kerjasama kita. Semua berkat Wen. Ini lebih dari sekadar pencapaian besar. Saya beritahu Anda, kerjasama kali ini saya lakukan demi Nona Wen. Baru saya lanjutkan dengan kalian. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain sama sekali. Apa yang Direktur Liu katakan benar? Benar sekali. Semua ini berkat Wen. Mulai sekarang, kerjasama antara grup Liu dan grup Bai akan ditangani olehnya. Kalau begitu, semoga kita bisa bekerja sama dengan sukses. Semoga kerjasamanya sukses. Dasar wanita licik, tunggu saja, hamha. Besok kita akan bergerak. Wanita licik ini, kenapa keberuntungannya begitu bagus? Dan suaminya yang tidak berguna itu, bawa dia juga. Aku akan lihat berapa lama mereka bisa bahagia. Permisi, apakah Anda Nona Bai Wen? Saya Bai Wen. Anda siapa? Begini, direktur yang dari grup Yang meminta saya menghubungi Anda. Kami memiliki beberapa unit. Villa yang baru saja selesai dibangun. Sekarang diubah menjadi properti yang dilengkapi interior mewah. Apakah Nona Bai tertarik? Ya, saya tertarik. Bagus. Kalau begitu kita buat janji. Mari kita lihat lokasinya secara langsung. Bisa. Hari ini saya masih ada urusan. Apakah besok sore bisa? Baik, nanti saya kirim alamatnya. Kita bertemu sore hari. Baiklah. Kalau begitu kita bertemu besok sore. Halo, saya Bai Wen. Halo, saya adalah penanggung jawab proyek ini, Zukai. Kau mau apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Keluarga baik kalian punya nyali besar sekali. Berani-beraninya merebut proyek kakakku. Uang sebanyak itu, kau bisa mendapatkannya, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Proyek apa? Kakak siapa? Kalian? Kalian pasti salah orang, kan? Mau pura-pura bodoh? Itu proyek grup Liu. Awalnya Liu Kansan sudah setuju memberikannya kepada kakakku. Tapi entah, trik apa yang digunakan wanita tak tahu malu sepertimu ini, sehingga sekarang proyek itu jatuh ke tanganmu. Namun, harus kuakui, selera Liu Kansan memang bagus ya. Pantas saja kau dijuluki wanita tercantik di kota Yun. Bagaimana kalau kau izinkan aku? Lepaskan aku. Baik, aku tidak akan menyentuhmu kalau begitu. Segera telepon anggota keluargamu. Suruh mereka menyiapkan uang. 120 miliar rupiah untukku sebelum besok, lalu transfer ke rekening bank Swiss milik kakakku. Jika uang itu tidak kulihat, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap sopan kepadamu. Xiao Zhou. Dia datang sendiri. Dia datang sendiri mencari masalah. Biarkan suami tak bergunamu datang menyelamatkanmu. Xiao Zhou, tolong aku. Xiao Zhou, tolong aku. Hei, kaulah suaminya yang tak berguna itu ya. Aku beri engkau waktu setengah jam, datanglah segera kemari. Jika kau terlambat selangkah, kau hanya perlu bersiap mengurus jenazahnya. Kalian siapa? Aku peringatkan kalian, jika kalian berani menyentuh istriku sedikit saja, aku akan membuat hidup kalian menderita melebihi kematian. Mulutmu cukup berani juga. Aku ingatkan kau punya 29 menit lagi. Juga, jika kalian berani melapor ke polisi, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Kau. Wen. Xiao Zhou. Brengsek. Kalian siapa? Aku peringatkan kalian, siapapun kalian, jika selai rambutnya terluka, aku akan membuat hidup kalian menderita melebihi kematian. Jangan bergerak. Jika kau bergerak sedikit saja, aku akan menusuknya. Baik. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Datang ke sini. Jangan mendekat. Berlutut.
Berlutut. Baik, aku berlutut. Tidak kusangka suamimu yang tak berguna ini cukup punya nyali juga. Ya. Jika kau ingin bernegosiasi, lakukan saja. Lebih baik cepat lepaskan dia. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Ini sudah saatnya. Kau masih saja menyombongkan diri. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Xiao Zhou. Xiao Zhou. Kalian merebut bisnis kakakku, tentu saja aku harus memberi kalian pelajaran. Muntahkan semua yang sudah kalian dapatkan. Xiao Zhou. Kakek, aku diculik. Mereka bilang, kita merebut bisnis mereka, dan minta 120 miliar rupiah. Orang tua bayi, keluarga bayi kalian punya nyali besar sekali. Berani-beraninya merebut bisnis kakakku. Aku beritahu kau, segera siapkan 120 miliar rupiah untukku. Jika uang itu tidak kulihat, kau tidak akan pernah bertemu lagi dengan cucu perempuanmu yang manis ini, dan juga menantu cucu lelakimu yang tidak berguna itu. Kau siapa? Apa yang kau inginkan? Keluarga bayi tidak punya uang sebanyak itu. Aku tidak peduli. Kalau aku tidak melihat uangnya, kau tunggu saja kabar buruk. Aku tidak peduli kalian siapa. Jika kalian tidak melepaskan kami, aku pasti akan membuat kalian hidup dalam kesengsaraan. Xiao Zhou, Xiao Zhou. Lihat, apa hebatnya si tidak berguna ini. Aku dengar, dia hanya menumpang hidup di keluarga bayi kalian setiap hari. Sepertinya dia juga menjadi ayah pengasuh. Coba lihat, sampai kapan mulutmu bisa sekeras ini? Jangan, Xiao Zhou, Xiao Zhou. Aduh. Kau pikir aku akan membunuhmu semudah ini? Tidak. Itu terlalu mudah bagimu. Aduh. Wen, maafkan aku. Aku datang terlambat. Maafkan aku, Wen. Saat aku berada di Nanjiang, aku menghadapi banyak pertempuran. Kau adalah dewa perang. Pesawat kertas ini tidak beracun, tetapi hatimu yang beracun. Maaf telah membuatmu menderita. Dua orang sudah saya bunuh, dan satu lagi sudah saya pingsankan. Pergi dan bawa dia kembali, tidak peduli dengan cara apapun, kalian harus membuatnya bicara, saya ingin tahu siapa sebenarnya. Yang berani menyentuh wanita saya? Baik. Wen, kamu sudah bangun? Xiao Zhou, kita ada di mana ini? Bukankah kita diculik? Semua sudah baik-baik saja, Wen, kita sudah ada di rumah. Xiao Zhou, kamu tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Sebelum saya pergi, saya sudah memberitahu Han Yue. Han Yue pergi memberitahu Komandan Zhang, Han Yue. Kemudian, Zhang tepat waktu membawa orang-orangnya datang dan menyelamatkan kita. Xiao Zhou, saya pikir saya tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Kamu masih datang untuk melindungi saya tidak akan marah lagi padamu. Maafkan saya, istriku. Saya membiarkanmu menderita lagi. Saya janji padamu, setelah ini saya tidak akan membiarkanmu diganggu lagi. Bos. Wen, kamu berbaring dan istirahatlah sebentar. Bos, saya sudah tahu siapa pelakunya. Mulut anak itu cukup keras kepala, tetapi setelah saya beri dia sedikit pelajaran, dia menyebutkan siapa dalang utamanya. Katakan. Apakah dia sudah mengungkapkan siapa dalangnya? Katakan. Bai Feifei. Bai Feifei. Aku pernah memberinya kesempatan, tidak kusangka dia masih tidak mau bertobat. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bos, perlukah aku mengirim seseorang untuk? Tunggu sebentar. Kirimi orang untuk mengawasinya. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Bos, ada satu hal lagi. Pasukan pendahulu dari Legiun Shandian telah tiba di kota Yun. Komandan Zhang membutuhkan bantuan Anda. Kebetulan sekali. Sudah berhari-hari aku bersikap tenang, sudah waktunya untuk meregangkan otot. Dan biarkan seluruh kota Yun tahu, julukanku Dewa Perang. Baik, Bos. Bersiaplah. Suruh para saudara,
untuk masuk ke dalam siaga penuh, siap bertempur kapan saja. Baik, kalau begitu bawahan akan permisi, semuanya menunggu perintah Dewa Perang. Wen, kamu tenang saja di rumah, aku harus keluar sebentar. Pergilah, aku baik-baik saja. Xiao Zhou, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, tetap tenang di rumah. Oh ya, temani Tian-Tian lebih sering. Baik. Astaga. Tialan, kenapa tidak ada yang mengangkat? Ini, sebenarnya dia pergi kemana? Berita kilat hari ini, Komandan Zhang mengungkap kasus penculikan yang disengaja, 3 tersangka telah ditangkap, dan korban dalam kondisi baik. Kenapa masalah ini ada hubungannya dengan Komandan Zhang? Si Lu Xiaozhou yang tidak berguna itu, dia, jangan-jangan benar-benar terlibat dengan Komandan Zhang? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak bisa, aku harus mencari cara. Bagaimana jika dia membocorkan rahasiaku? Tenang, tenang. Telepon. Ah. Wen, kamu baik-baik saja? Aku mendapat kabar, kalian telah diselamatkan. Aku baik-baik saja, Kak. Komandan Zhang sudah menyelamatkan kami. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Kakek pingsan saat tahu kalian diculik. Sepertinya, kali ini... Kalau begitu aku segera kembali. Hei, saat kamu kembali, jangan pernah membawa Lu Xiaozhou ya. Kamu tahu, kakek tidak suka dia, aku takut. Ya, aku akan kembali sendiri. Aku segera sampai, Kak. Adikku, jangan pernah menyalahkanku. Salahkan saja dirimu yang lahir di keluarga ini. Kak, bagaimana keadaan kakek? Adik, jangan khawatir, kakek menunggumu di dalam. Wen, jangan salahkan aku. Aku terpaksa melakukan ini karena kalian. Bagus sekali. Kali ini, untungnya, Komandan Zhang membantu menyelamatkan Wen. Benar sekali. Masalah kali ini, berkat Komandan Zhang. Kakek. Fei, cepat telepon Wen. Tanyakan padanya, jika dia baik-baik saja, suruh dia segera pulang. Aduh kakek, aku sudah menelepon berkali-kali, tapi tidak ada yang menjawab. Bukankah katanya dia sudah diselamatkan? Kenapa dia bahkan tidak mengangkat telepon? Kakek, aku terus merasa aneh. Kenapa Wen bisa diculik? Tanpa sebab yang jelas? Lagi pula hanya kita yang tahu, nilai kontrak grup Liu adalah 120 miliar rupiah. Bagaimana penculik bisa tahu? Kecuali... Tunggu sebentar, si pecundang Lu Xiaozhou itu, dia juga tahu? Tapi penculik bilang, mereka menculik mereka berdua, bersama-sama. Sekarang Lu Xiaozhou menghilang. Mungkinkah masalah ini benar-benar dilakukan oleh Lu Xiaozhou? Tanpa ini berani melakukannya. Aduh, kakek, kita tidak pernah tahu apa yang ada di hati seseorang. Dia menghilang selama bertahun-tahun. Lagi pula, dia tidak pernah peduli sedikit pun tentang Wen dan Tian-Tian. Siapa yang tahu kemana dia lari? Dia benar-benar punya niat jahat. Kalau benar dia pelakunya, maka Wen dalam bahaya besar. Dia pasti tahu bahwa keluarga Bai dan grup Liu mendapatkan pesanan sebesar ini, dan dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan diri lagi. Astaga, kalau begitu, Komandan Zhang juga tertipu olehnya dan mengira dia adalah korban juga. Aku tahu. Dia pasti pembunuhnya. Aduh, sayang sekali Wen begitu percaya padanya selama bertahun-tahun ini. Kakek. Dasar tidak tahu berterima kasih. Di mana kau sembunyikan Wen? Kalian aneh sekali. Wen hilang. Di telepon juga tidak diangkat. Aku datang untuk mencari Wen. Kau. Bai Fei, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kemana kau membawa Wen? Ah, mana aku tahu? Bukankah Wen selalu bersamamu? Aku tahu, pasti kau yang menyembunyikan Wen. Konyol. Zhu Kai sudah mengaku. Kau yang menyuruh mereka menyembunyikan Wen dan menjanjikan setelah selesai akan memberikan setengah dari 120 miliar ke mereka. Fei, ada apa ini? Kakek? Sebenarnya kakek lebih percaya padaku atau pada pecundang ini? Aku ini cucu kandung kakek sendiri. Dia datang hanya untuk merebut harta keluarga Bai. Kakek, coba pikirkan, dia menghilang selama bertahun-tahun. Lalu tiba-tiba kembali. Sedangkan Wen selalu tinggal bersama kita. Wen di mana? Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Cepat lepaskan. Wen. Aku peringatkan kau, pecundang, jangan harap bisa mengambil sepeser pun dari keluarga Bai. Kau benar-benar pantas mati. Aku sudah memaafkanmu sekali. Tak kusangka kau masih berani menyentuh Wen. Kau pecundang. Mau apa kau? Kau
berani bertindak sembarangan di keluarga baikku. Dengar, aku sudah menghubungi Komandan Zhang. Cepat lepaskan Wen Wen. Apa kalian tahu siapa aku? Memangnya kau siapa? Kau hanyalah seorang ayah pengasuh yang tidak berguna. Seorang pria yang hanya mengandalkan wanita, kan? Haha, Cih. Aku beritahu kau, jangan harap bisa mengambil harta apapun dari keluarga baik kami. Mimpi saja kau. Baiklah. Hari ini akan kuberitahu kalian, aku adalah satu-satunya dewa perang terkuat di Huaguo. Hahaha, mana mungkin? Kau hanyalah seorang pecundang dan mengaku dewa perang. Kau benar-benar ingin mendapatkan harta keluarga baik kami, jadi semua kebohongan berani kau ciptakan. Kau benar-benar tidak pernah lupa untuk membual. Pasti kau yang menyembunyikan orang itu ingin membawa pergi Fei, kecuali seluruh keluarga baik kami musnah. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Dialah yang menculik orang itu. Jika tidak percaya, biarkan aku membawanya pergi. Kau berani? Baik. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Awalnya karena kau adalah kakak dari Wen Wen, aku bisa membiarkanmu pergi. Aku tidak menyangka kau melakukannya berulang kali, melakukan kejahatan berkali-kali. Kali ini kau mengganggu Wen Wen. Wen Wen adalah orang yang sangat berharga bagiku. Kau berani menyentuh orang yang sangat berharga bagiku, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lu Xiaozhou, lepaskan aku, dan aku akan memberitahumu di mana Wen Wen berada. Katakan. Katakan. Xiaozhou, Wen Wen. Lu Xiaozhou. Kenapa kamu membunuh mereka? Wen Wen. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Wen Wen, dengarkan aku. Wen Wen. Wen Wen. Baiklah, aku akan segera tiba. Wen Wen, maafkan aku tidak bisa menemanimu. Aku ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Lu Xiaozhou, mengapa kamu harus membunuh keluargaku? Meskipun mereka tidak menyukaimu, mereka tetap keluargaku. Aku sudah memutuskan untuk memaafkanmu. Kenapa? Kenapa? Mengapa kamu begitu kejam? Aku ternyata tidak mati. Kau harus bersyukur bahwa kau masih bisa hidup sampai sekarang. Itu hanya karena kau adalah kakak dari Wen Wen. Lu Xiaozhou, apa yang ingin kau lakukan? Dasar sampah tak berguna. Ayah, kakek, apa yang sebenarnya kau lakukan pada mereka? Jika ada masalah, hadapi aku. Semua hal itu kulakukan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak kusangka, kau wanita berbisa ini, ternyata masih punya rasa berbakti. Lu Xiaozhou, apa kau tidak takut? Komandan Zhang memburumu jika kau melakukan ini? Kota Yun, bukan tempat bagi orang untuk berbuat sesukanya. Baiklah, aku ingin lihat siapa yang berkuasa di kota Yun ini. Siapa yang berhak bicara? Bunuh saja aku. Haha. Jika kau berani, bunuh saja aku. Ini semua gara-gara Bai Wen Wen si wanita sialan itu. Dia merebut segalanya dariku. Dia pikir dia siapa? Aku hanya ingin dia merasakan. Rasanya kehilangan segalanya. Jika kau berani, bunuh saja aku. Mengapa kau harus mempermalukanku seperti ini? Tamparan ini adalah dariku untuk Wen Wen. Dia selalu menganggapmu sebagai keluarga terdekat, sangat mempercayaimu, tapi lihat apa yang telah kau lakukan. Aku tidak terima. Sejak kecil, hanya karena dia lebih cantik dariku. Semua hal, ia bisa mendapatkannya dengan mudah, sedangkan aku... Tamparan ini adalah tamparan untuk keluarga Bai. Karena kebodohan dan ketidaktahuanmu, kau hampir mencelakakan seluruh keluarga Bai, dan mati bersamamu. Aku sangat ingin membunuh kalian semua. Ah. Tamparan ini
adalah tamparan dariku sendiri. Kau berani menyentuh batas kesabaranku? Jika orang lain yang melakukannya, sudah pasti mati sejak lama. Kau membuatku hampir kehilangan akal sehat dan kehilangan Wen. Bunuh aku? Bunuh saja aku. Kau berani? Kau berani? Lu Xiaozhou, kau benar-benar berani membunuh? Kau sembunyikan Wen di mana? Ini di mana? Lu Xiaozhou, dasar pecundang yang sangat kejam. Demi harta keluarga Bai, kau menyandera seluruh keluarga kami. Meskipun aku harus berjuang mati-matian, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Di rumah ini, aku menghormati kalian sebagai orang tua, jadi aku selalu bersabar menghadapi kalian. Tapi tak kusangka kalian malah keterlaluan, terus-menerus menyiksa istri dan putriku. Kalau bukan karena Wen, kalian sudah lama mati. Kau masih berani menyebut Wen di depanku? Katakan, di mana kau menyembunyikan Wen? Dasar tua bangka pikun. Kau benar-benar pikun. Sia-sia hidup sampai tua begini. Ingin tahu di mana Wen berada? Tanyakan saja pada cucu kesayanganmu ini. Pasti kau akan tahu. Fei, ada apa ini? Bunuh aku. Kenapa kau tidak membunuhku? Bai Fei? Ya. Wen, aku yang menculiknya. Lu Xiaozhou juga aku yang menjebaknya. Kau. Ayah. Dasar kau anak kurang ajar. Kenapa? Apa kau tidak tahu perbuatanmu akan menghancurkan keluarga Bai? Aku melakukan ini karena kalian memaksaku. Sejak kecil, kalian selalu memberikan yang terbaik hanya untuk Wen. Pernahkah kalian memikirkan perasaanku? Kau, berani sekali kau. Ayah. Kakek? Ayah. Kakek? Jangan mendekat. Keluarga Bai kami tidak punya anak tidak berbakti sepertimu. Lu Xiaozhou, aku mohon padamu, selamatkan kakek. Asalkan kamu bisa menyelamatkan kakek. Bahkan jika kamu membunuhku, aku rela. Bawa dia kemari. Berikan pil restorasi kepadanya. Baik, Bos. Ayah, pil restorasi. Bukankah itu obat yang hanya dimiliki oleh komandan senior di perbatasan yang bisa menghidupkan kembali orang mati? Bagaimana kamu bisa memilikinya? Komandan senior saja harus berlutut dan memberi hormat saat bertemu bos kami. Ini benar-benar terlalu mudah bagi kalian. Ini adalah pil restorasi paling top. Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Sampai sekarang kalian masih belum menyadarinya, Komandan Zhang sebagai pemimpin di wilayah ini, siapa yang bisa membuatnya patuh sepenuhnya? Sungguh? Dia benar-benar. Tidak mungkin. Kau hanyalah suami yang tidak berguna dari jalang itu, Wen. Ayah tidak berguna dari Tian. Berani menghina bosku lagi, aku akan membunuhmu. Laporkan kepada Tuan Zanshen, Legiun Shandian sudah menunjukkan keberadaan mereka, kita bisa mulai menjebak mereka. Jebak mereka. Siapapun yang berani menyerang Huaguo, mereka tidak akan bisa kembali. Baik. Kami salah. Aku sungguh buta. Tidak mengenali naga sejati di dunia ini. Kekalahan keluarga Bai memang pantas. Xiaozhou, tidak. Tuan Zanshen, aku tidak meminta kau memaafkan keluarga Bai. Aku hanya meminta kau menjaga Wen dengan baik. Orang tua Bai mewakili keluarga Bai mengucapkan terima kasih. Tidak perlu kau katakan, wanitaku. Tentu saja aku akan melindunginya dengan baik. Mama, Tian. ayah tadi sudah datang. Katanya dia ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti setelah selesai, baru menjemputku pulang dari rumah sakit. Tian, sayang, ayah sedang sibuk. Kamu pulang saja dulu bersama mama. Kita tunggu ayah di rumah, ya? Baiklah, kalau begitu mama harus ingat memberitahu ayah kalau Tian menunggunya di rumah. Baik. Mama, bukankah kita menunggu ayah? Sekarang kita mau melakukan apa?
ketika Tian-Tian sakit, Mama sudah janji kepada Tian-Tian, setelah Tian-Tian sembuh, Mama akan mengajak Tian-Tian jalan-jalan. Tian-Tian mau pergi jalan-jalan? Tian-Tian mau pergi. Tapi kita tidak menunggu ayah lagi. Aku lebih ingin pergi bersama ayah dan mama. Tian-Tian sayang, ayah sedang sibuk. Nanti setelah ayah selesai, baru ayah akan mengajak Tian-Tian jalan-jalan, ya? Baiklah. Lu Xiaozhou, hari ini adalah hari kematianmu. Hanya Legiun Shandian. Aku tidak pedulikan. Huaguo kalian, cepat atau lambat akan menjadi wilayah Legiun Shandian kami. Sekarang berlututlah dan memohon belas kasihan, maka nyawamu bisa diselamatkan. Benar-benar omong kosong? Kalian para pecundang remeh, masih berani menyerbu Huaguoku yang agung ini. Kami memberimu kesempatan, jika kau tidak mengambilnya, mati saja sekarang. Dasar pengecut. Tian-Tian, ibu akan menerima telepon. Kamu tunggu ibu di sini, oke? Ya. Nyonya, Tuan sudah tidak sanggup lagi. Saya sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya. Nyonya, Anda salah paham dengan Tuan. Keluarga Anda tidak meninggal. Mereka diam-diam kami lindungi. Tuan takut. Apa? Anda akan tahu saat Anda kembali. Anak kecil yang sangat manis, bunga ini untukmu. Terima kasih, Kak. Ada apa? Kenapa dia jadi seperti ini? Nyonya, sebenarnya Tuan adalah dewa perang satu-satunya yang terkuat di Huaguo. Apa? Dewa perang? Maksudnya dewa perang yang melindungi Huaguo dan telah berjasa tak terhitung jumlahnya itu? Ya, Nyonya. Beliau melakukannya untuk melindungi kalian dan tidak mengizinkan saya mengungkapkan identitasnya. Juga, Bai Feifei ilah yang menyuruh anak buahnya menculik Nyonya. Bos sebelumnya sudah memperingatkannya karena dia adalah kakak Nyonya, jadi dia hanya memberinya peringatan. Namun, dia tetap saja tidak mau berubah, bahkan ingin mencelakai Nyonya. Selain itu, kakek dan ayah Nyonya dipukul pingsan oleh bot karena mereka melindungi Bai Feifei. Lalu, bagaimana kondisi mereka sekarang? Saat ini, Legiun Shandian dari pihak musuh telah menyusup secara diam-diam ke kota Yun. Bos mengutus saya untuk membawa mereka ke markas rahasia. Beliau diserang oleh anggota Legiun Shandian, itulah mengapa beliau terluka parah. Nyonya benar-benar telah salah paham padanya. Xiaozhou, selama ini saya salah paham pada Anda. Mama, apa maksud Tante Hanyue? Apa itu dewa perang? Ada apa dengan Papa? Apa Papa dilukai oleh orang jahat? Dewa perang adalah orang yang paling hebat di dunia ini. Dia adalah pahlawan besar Huaguo. Kalau begitu, Papa adalah pahlawan besar. Saat Papa bangun nanti, saya akan memberikan bunga ini pada Papa. Hanyue, bagaimana keadaannya? Bos kehilangan banyak darah, dan bank darah di kota Yun sudah menipis. Nyonya, cedera bos kali ini sangat parah. Jika pasokan darah tidak segera dikirimkan, saya khawatir bos tidak akan bertahan. Itulah sebabnya saya berani menghubungi Anda. Saya juga takut bos akan berkorban karena kebencian Nyonya. Darah? Gunakan darah saya. Darah saya universal, cepat gunakan. Benarkah, bos bisa diselamatkan? Tidak bisa. Tapi bos kehilangan terlalu banyak darah kali ini, jumlah darah yang dibutuhkan sangat banyak. Saya takut Nyonya. Jangan khawatirkan saya. Asalkan saya bisa menyelamatkan Xiaozhou, saya rela mati. Tidak. Jangan. Xiaozhou, kamu sudah melakukan begitu banyak hal untukku, sekarang giliran saya melakukan sesuatu untukmu. Kenapa kalian hanya berdiri temangu? Ingin dia mati? Baik. Mama, apakah Papa akan meninggal? Tenang saja, Tian-Tian. Papa tidak akan meninggalkan kita. Xiaozhou, kali ini giliran aku yang menjagamu. Dokter, mulailah. Dokter, detak jantung pasien tidak normal. Volume darah yang diambil sudah mendekati batas maksimum yang bisa ditanggung orang normal. Jika ini terus berlanjut, dia akan meninggal. Tunggu sebentar lagi. Terus perhatikan tanda-tanda vitalnya. Siap-siap untuk menghentikannya kapan saja.
Gawat, tanda-tanda vitalnya menurun. Cepat, cepat cabut jarumnya. Jangan dicabut, aku sanggup menahannya. Tapi jika terus diambil, Anda akan meninggal. Tidak apa-apa. Selama aku bisa menyelamatkan Xiao Zhou, aku rela melakukan apa saja. Sudahlah, biarkan saja dia. Kita siapkan peralatan resusitasi. Xiao Zhou, jaga Tian-Tian baik-baik ya. Serigala Tunggal, Legiun Shandian. Sebagai unit paling elit kami, pasukan perintis yang masuk ke Huaguo, ternyata semuanya tewas. Kau adalah pemimpin misi ini, kau tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Mohon Jenderal meredakan amarah. Misi kali ini memang kesalahan saya. Tapi Jenderal tenang saja, saya tidak akan membiarkan saudara-saudara Legiun saya mati sia-sia. Dalam misi serangan mendadak kali ini, meskipun gagal, namun Lu Xiaozhou juga sudah koma selama beberapa hari, dan sampai sekarang belum sadar. Saya sudah memerintahkan orang untuk menghancurkan seluruh bank darah di kota Yun. Kali ini Lu Xiaozhou pasti akan mati. Jika kau bisa membunuh Lu Xiaozhou, pada saat itu, saya sendiri yang akan memohon kepada pemimpin tertinggi. Saya tidak hanya memberimu kelonggaran dan menyelamatkan hidupmu, tetapi bahkan bisa menaikkan pangkatmu 3 bintang. Kalau gitu, mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Jenderal. Serigala Tunggal pasti tidak akan mengecewakan harapan Jenderal. Gadis salju, sudahkah bunga kematian dikirim? Sudah dikirim sesuai dengan rencana pemimpin. Lu Xiaozhou, saya tidak percaya kali ini kau masih bisa selamat. Wen. Wen. Ada apa denganmu? Hanyue? Tuan, Anda akhirnya sadar. Ada apa dengan Wen? Cepat katakan. Tuan, Anda kehilangan banyak darah. Dan bank darah di kota Yun menipis. Nyonya, untuk menyelamatkan Anda, memberi Anda pasokan darah berlebih, sehingga menyebabkan ia koma. Dokter mengatakan, saat ini Nyonya hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan tekadnya sendiri. Kenapa kamu menyetujuinya? Saya pantas dihukum. Ayah, jangan salahkan Bibi Hanyue. Ibu sendiri yang ingin menyelamatkan ayah. Tian, kamu keluar saja. Keluar. Baik, Tuan. Tian. Wen, kenapa kamu begitu bodoh? Wen, kau harus bangun. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tian juga tidak bisa hidup tanpa ibunya. Wen. Tangan ayah dan ibu bergerak. Wen. Ibu. Wen. Kau akhirnya sadar. Tian. Ibu sudah sembuh? Ibu akan membawamu ke taman bermain. Dan juga ayah. Benar? Dan juga ayah. Ayah ibu, Tian akan memberikan bunga yang indah untuk kalian. Aneh, tadi harum sekali. Kenapa sekarang tidak ada baunya sama sekali? Tian, bunga ini diberikan oleh siapa? Saat aku dan ibu pulang, seorang kakak memberikannya kepadaku di depan pintu. Apa yang dia katakan? Dia bilang suruh aku memberikannya kepada pasien, dan dia juga memuji Tian lucu. Xiaozhou, ada apa dengan bunga ini? Siapa yang begitu jahat melakukan ini? Bunga ini adalah bunga kematian. Tuan Warlord, salam kenal. Siapa kamu? Saya dari Legiun Shandian, pemimpin yang bertanggung jawab atas operasi ini. Tuan Warlord bisa memanggilku Serigala Tunggal. Bunga kematian itu kamu yang memberikannya kepada putriku? Tuan Warlord, jangan terburu-buru. Asalkan Tuan Warlord patuh dan mendengarkan, akan ada obat penawarnya. Saya Panglima Perang Negara Hua yang agung. Bagaimana bisa saya terancam olehmu? Justru kamu, terhadap seorang gadis kecil, melakukan tindakan sekeji ini, sungguh membuat orang meremehkan. Kami, Legiun Shandian, terhadap musuh kami, akan menggunakan segala cara. Tuan Warlord, perkataan seperti itu tidak perlu diucapkan lagi, hanya membuat kami tertawa. Obat penawar ada di tangan kami. Komandan, Departemen Militer sudah membalas pesan.
Katanya bisa meramu obat penawar tetapi Katakan, paling cepat membutuhkan waktu 1 bulan. sudah terlambat. Tuan Warlord sudah memikirkannya. Tunggu sebentar Serigala Tunggal. Nyawa istri, anak, dan orang tuamu, semuanya ada dalam genggamanmu. Apa yang harus dilakukan? Tergantung padamu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Buah kehidupan akan segera matang. Melihat seluruh dunia, hanya Tuan Warlord yang mampu mendapatkan buah kehidupan. Semoga Tuan Warlord tidak menolak. Baik, aku setuju. Tapi kamu harus menyiapkan penawarnya. Jika putriku sampai terluka sedikit pun, aku pasti akan memusnahkanmu, Legiun Shandian. Kalau begitu, semoga kerja sama kita menyenangkan. Komandan, apakah Anda benar-benar akan pergi ke hutan belantara kematian? Demi Tian-Tian, aku harus pergi. Tapi kali ini pihak militer juga bertekad mendapatkan buah kehidupan. Kalau begitu, Jangan katakan apa-apa lagi. Aku terlalu banyak berutang pada ibu dan anak itu. Meskipun harus melawan seluruh dunia, aku tidak takut. Xiao Zhou, tempat apa hutan belantara kematian itu? Ada apa dengan Tian-Tian? Tenang saja. Tian-Tian baik-baik saja. Aku punya tugas baru. Xiao Zhou, kamu tidak boleh celaka. Aku dan Tian-Tian membutuhkanmu. Aku juga sangat membutuhkan kalian. Ayah mau pergi melawan orang jahat. Benar, ayah akan pergi melawan penjahat paling jahat di dunia. Semangat ayah, ayah yang paling hebat. Xiao Zhou, kamu harus kembali. Aku dan Tian-Tian akan menunggumu di rumah. Wen, jangan khawatir. Aku pasti akan baik-baik saja. Tian-Tian, saat ayah tidak ada di rumah, kamu harus mendengarkan ibu, ya? Tunggu ayah kembali, ayah pasti akan membawakanmu hadiah yang sangat berharga, oke? Ayah juga harus mengajak Tian-Tian ke taman bermain. Ayah pernah janji pada Tian-Tian. Baiklah, ayah janji padamu. Komandan, ada telepon dari markas militer, meminta Anda segera melapor ke markas. Para berdebak ini, tidak ada yang bisa menghentikanku menyelamatkan putriku. Komandan, Anda harus menjaga diri baik-baik. Katakan pada markas militer, prajurit Dewa Perang ini, aku, Lu Xiaozhou, tidak peduli jika aku harus melepaskan gelarnya. Enya, Lu Xiaozhou, kau pengkhianat Hua Guo. Tak kusangka kau masih bisa keluar dari sini hidup-hidup. Xiaoyan, Hua Guo mengutusmu, ya? Lupa memberitahumu, aku sekarang adalah Jenderal Utama Legiun Xiamo. Markas besar memanggilku hari ini untuk membunuhmu. Aku sudah lama melepaskan gelar Dewa Perang. Pergilah, aku tidak ingin membunuhmu. Omong kosong. Kita berdua memang seimbang, apalagi siapa yang mati hari ini belum pasti. Kau sungguh ingin menjadi musuhku? Kau yang menjadi musuh seluruh Hua Guo. Demi putriku. Menjadi musuh seluruh dunia, apa peduliku? Jika kau ingin bertarung, mari kita bertarung. Jika kamu ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Pergilah, orang Hua Guo tidak membunuh orang Hua Guo. Xiao Zhou, kenapa kamu sampai terluka separah ini?
Ayah, kenapa darahmu mengalir sebanyak ini? Ayah sakit tidak? Ah, Tian-Tian. Tian-Tian tiup sebentar. Ayah jadi tidak sakit lagi. Anak pintar. Tian-Tian tiup untuk ayah. Dulu waktu Tian-Tian terluka, ibu meniupkannya untuk Tian-Tian. Tian-Tian jadi tidak sakit lagi. Wen-Wen? Sudah? Tidak apa-apa. Aku kira aku dan Tian-Tian tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan menangis. Sudah kubilang. Aku tidak akan pernah membuatmu sedih lagi. Serigala Tunggal, saya sudah mendapatkan buah kehidupan. Ingat bawakan penawarnya. Tuan Warlord memang hebat. Saya akan menepati janji untuk memberikan penawar itu kepadamu. Namun, Tuan Warlord harus datang sendiri. Jika saya menemukan ada orang lain, seumur hidupmu, jangan harap bisa melihat penawar itu lagi. Serigala Tunggal, ini sudah kedua kalinya kamu mengancam saya. Sebaiknya kamu berdoa agar nanti saya tidak bertemu denganmu lagi. Jika tidak, saya pastikan kamu akan berakhir dengan tragis. Hahaha. Saya berani bernegosiasi denganmu. Saya tidak takut padamu. Sebaiknya kamu berdoa agar racun putrimu bekerja lebih lambat. Jangan banyak bicara omong kosong. Katakan, di mana tempat pertukarannya? Akan ada orang yang menghubungimu. Ingat, jangan macam-macam. Bos, izinkan saya ikut denganmu. Saya pergi sendiri. Tapi, itu akan menarik perhatian mereka. Saya merasa lebih tenang jika saya pergi sendiri. Ini adalah perintah. baik bos, Ngomong-ngomong, bagaimana urusan yang saya tugaskan padamu? masih perlu 7 jam lagi. Bagus. Awasi terus tanda-tanda vital Tian-Tian. Jika ada situasi, segera laporkan kepada saya. Baik, bos. Tuan Warlord, benar-benar tepat waktu. Jangan banyak bicara. Apakah kau membawa barangnya? Apakah kau membawa barang yang aku minta? Bagaimana kalau kita buka, lalu periksa barangnya dulu? Sepertinya kita berdua sangat tulus. Tuan Warlord masih berusaha keras menyelamatkan putrinya, ya? Bagaimana kalau kita letakkan barang-barang itu di tanah, lalu kita ambil secara perlahan? Pelan-pelan, lebih pelan lagi. Aku pernah mendengar ketenaran Tuan Warlord. Tuan Warlord ternyata tidak menepati janji. Dengan orang sepertimu, aku tidak perlu menepati janji. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya menjadi orang terakhir yang menyerang tim pelopor Huaguo kali ini. Memangnya kenapa? Aku harus memikirkan bagaimana membuatmu menderita selamanya. Hahaha. Sudah diambang kematian masih berani tertawa? Aku tertawa. Aku menertawakan bocahmu itu. Dia akan menjadi pengantarku ke akhirat. Apa yang kau katakan? Kau tidak sungguh berpikir aku membawa penawarnya, kan? Pergi sana ke neraka. Bos, racun Tian-Tian mulai bereaksi. Apa? Bos, salah satu dari 2 kotak ini berisi racun dan yang lainnya berisi penawar, tapi saya tidak tahu mana yang asli. Biarkan Dokter Du menganalisisnya. Baik. Bagaimana keadaan Tian-Tian? Baru saja mulai bereaksi, belum ada bahaya serius. Di mana Dokter Du? Bagaimana dengan penawarnya? Dokter Du mengatakan, masih butuh setengah jam, eksperimennya belum selesai. Tidak bisa, tidak ada waktu lagi. Efek racun bunga kematian, begitu mulai bereaksi, akan sangat cepat. Dalam beberapa menit bisa merenggut nyawa. Tidak, kita tidak boleh menunda lagi. Bos, penawarnya ternyata palsu. Legiun Shandian. Untungnya bos, sebelum berangkat menyuruh saya menjemput Dokter Du. Jika tidak, Tian-Tian, pasti sudah terlambat. Saya khawatir ini sudah terlambat. Begitu virus ini bereaksi, itu akan... Tian-Tian, 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 kamu harus bertahan ya, Tian-Tian. Ayah, Ayah ada di sini. apa ayah sudah mengusir semua orang jahat itu? Ya, semua orang jahat itu sudah ayah usir. Ayah memang yang paling hebat. Ayah, aku mau memberitahumu sebuah rahasia. Sebelum ayah kembali, ibu selalu melamun sambil memandangi foto ayah. Kadang-kadang ibu menangis juga.
Tapi begitu ibu melihatku, ibu buru-buru menyembunyikan foto ayah. Padahal aku melihat semuanya. Ayah, Ayah ada di sini. ayah belum mengajakku ke taman bermain. Ibu juga harus ikut. Dulu ibu sering bilang padaku, setelah ayah kembali, kita akan pergi dan mengambil foto keluarga bersama. Baiklah. Ayah berjanji padamu, nanti ayah akan mengajak kalian berdua bersama-sama. Ayah, Tian-Tian, 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 Tian-Tian. Tian-Tian. Dokter Du, Tuan Zanshen, bagaimana dengan hal yang saya minta? Tian-Tian sudah hampir tidak kuat lagi. masih butuh 20 menit. Apa ada cara agar bisa lebih cepat? Saya takut tidak sempat. Cara sih ada, bisa dengan cepat mengetahui apakah berhasil, tapi tingkat bahayanya sangat besar. Cara apa? Cepat katakan. Dengan cara ini, harus menggunakan nyawa orang lain. Sebagai tumbalnya. Kalau begitu, gunakan nyawaku. Jika tidak berhasil, kemungkinan keduanya akan meninggal. Selama ada secercah harapan, saya rela mencoba. Tuan Zanshen, mohon dipikirkan baik-baik. Keputusanku sudah bulat. Dr. Du, silakan jelaskan. Tuan Zanshen, apakah Anda pernah mendengar tentang metode racun melawan racun? Racun melawan racun? Maksudnya menggunakan racun yang sangat kuat untuk menangkal racun kuat lainnya. Tepat sekali. Racun bunga kematian adalah racun paling dominan di dunia. Untuk menawarnya, kita harus menggunakan racun lain yang dominan untuk menyerangnya. Jadi, penawar bunga kematian sangat berbahaya. Obat juga punya efek sampingnya. Jika hanya sekadar menawar racun dengan kemampuanku, aku bisa meramu penawar yang sangat dominan dan sesuai, tetapi pasti akan meninggalkan gejala sisa. Tian-Tian masih sangat muda, aku tidak ingin membuatnya menanggung lebih banyak rasa sakit. Setelah berpikir keras, aku memutuskan di dalam ramuan racun ini menambahkan bahan yang bisa membersihkan racun sekaligus membersihkan toksisitas dari penawar itu sendiri. Hanya saja, obat ini belum pernah digunakan oleh siapapun. Bagaimana cara mencobanya? Metode ini pertama kali saya ciptakan, tapi saya sangat yakin bisa berhasil. Anda tahu, penawar semacam ini harus melalui banyak uji coba sebelum dapat digunakan. Saat ini belum ada yang menggunakannya. Saya benar-benar khawatir. Jangan banyak bicara lagi, katakan bagaimana cara mengujinya. Bos, biar saya saja. Hanyue, tidak perlu. Saya adalah ayah dari Tian-Tian. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah terlalu banyak berutang pada mereka. Kali ini, saya tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Ini adalah tanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami. Niat baik Anda, saya hargai. Anda harus memikirkannya baik-baik. Penawar ini sangat beracun, akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, seperti ditusuk ribuan jarum. Saya tidak takut. Bos. Hah? Yang ini? Ya. Ah, Xiao Zhou, kenapa kamu sebodoh ini, Xiao Zhou? cepat. Penawar sudah berhasil, cepat berikan kepada Tian-Tian. Pergi. Pergi? Ah, Xiao Zhou, kamu sudah sadar? kenapa kamu menangis lagi? Di mana Tian-Tian? Bagaimana keadaannya? San Keriman Jinali, dalam bangga. Tian-Tian sudah baik-baik saja, dokter sedang mengawasinya. Dokter bilang, penawar dari Dr. Du tidak memiliki efek samping sedikit pun, dan Tian-Tian juga tidak akan menderita gejala sisa. Baguslah kalau begitu. Baguslah kalau begitu. Xiao Zhou, terima kasih banyak ya. Bodoh, Tian-Tian juga putriku. Dulu semua salahku. Aku selalu menyalahkanmu, karena selama bertahun-tahun ini kau tidak pernah memedulikan kami berdua. Kadang aku berpikir, jika aku bertemu denganmu, aku pasti akan menamparmu berkali-kali. Terutama saat Tian-Tian sakit. Aku sendirian, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Semua ini salahku. Semua salahku karena selama bertahun-tahun ini, aku tidak berada di sisimu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan kalian kesulitan lagi. Tapi sekarang aku tahu, suamiku adalah pahlawan besar. Dia melindungi Huaguo, dia adalah pahlawan besar bagi rakyat Huaguo. Sebenarnya, selama beberapa tahun ini aku juga sangat merindukan kalian. Hanya saja, agar pasukan musuh tidak menemukan kalian, jadi aku. Jangan diteruskan. ayah, ayah. Mama, kenapa wajahmu sangat merah?
Dasar anak nakal, apakah tubuhmu masih terasa tidak nyaman? Tidak lagi. Ayah, paman dokter bilang tubuhku sekarang sangat sehat bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya penawar dari paman yang jahat itu berhasil. Ayah, apa kau masih kesakitan? Aku, Xiao Zhou, ada apa denganmu? Xiao Zhou, bagaimana keadaanmu? aku hanya bercanda. Karena ada kalian di sini, aku merasa baik-baik saja. Sudah besar masih saja jahil dan membohongi orang. Bos, dokter sudah melakukan semua pemeriksaan pada Tian-Tian. Semua indikator normal, Anda tidak perlu khawatir. Hanyue, terima kasih. Terima kasih, Bibi Hanyue. Ngomong-ngomong, bos, ada satu hal lagi. Pasukan Legiun Shandian telah kami hancurkan sepenuhnya. Kami melakukan pencarian menyeluruh, dan telah menewaskan 3 pembunuh tersembunyi mereka. Salah satunya, identitasnya telah dikonfirmasi, dia adalah gadis salju, pembunuh top Legiun Shandian. Saya curiga, dialah yang memberikan bunga kematian kepada Tian-Tian. Siapapun yang berani menyerang Huaguo, walaupun jauh pasti akan diburu sampai dapat. Perhitungan dengan Legiun Shandian ini belum selesai. Sudahlah. Anda sudah seperti ini sekarang. Tubuh Anda belum pulih. Jangan terlalu bersemangat. Aku masih bisa mengalahkan 10 orang sendirian. Kenapa Anda yang sudah sebesar ini, masih bertingkah seperti anak kecil, bagaimana bisa menjadi dewa perang? Aku tidak akan menjadi dewa perang lagi. Cukup menjadi ayah rumah tangga saja. Xiao Zhou, bukankah mereka sudah tahu kesalahan mereka? Jangan mempersulit mereka lagi, ya? Baiklah. Karena istriku sudah berkata begitu, Amen, Aku tahu, kamu yang terbaik. ayo pergi. Wen, kalian sudah kembali? Tian-Tian sudah keluar dari rumah sakit? Kita ini semua keluarga, kenapa kalian berdiri? Duduklah. Duduklah. Kedatanganku kali ini hanya untuk membereskan barang-barang. Aku dan Xiao Zhou ingin membawa Tian-Tian tinggal di luar. Lagi pula tidak pantas rasanya jika seisi keluarga besar tinggal di sini. Wen, apa kamu masih menyalahkan ayah dan kakek? Ayah, apa yang ayah katakan, kita semua ini adalah keluarga. Xiao Zhou sudah menghubungi grup Liu, mulai sekarang biar kakak yang bertanggung jawab atas kasus grup Liu. Liu Kanxian, mulai sekarang tidak akan ada yang mempersulitmu lagi. Mulai sekarang, aku akan fokus merawat Tian-Tian di rumah. Xiao Zhou, terima kasih telah menyelamatkan keluarga Bai. Wen, untuk masalah yang dulu, kakak minta maaf padamu. Apakah panglima perang yang hebat harus didampingi oleh wanita cantik yang dingin? Maksudmu Hanyue? Tentu saja, jangan lihat penampilannya yang seperti itu, akan kuberitahu padamu, sebenarnya dialah yang paling teliti di antara kami. Suatu kali di medan perang, kami sebenarnya sudah menang, tepat saat kami mundur, jika Hanyue tidak menemukan jebakan itu, mungkin kita semua sudah. Lu Xiao Zhou, aku menyuruhmu membicarakan dirimu. Apa yang harus kubicarakan tentang diriku? Aku hanya ingin mendengar ceritamu, dong. Oh, ada lagi, suatu kali di tengah pertempuran, aku dan para prajurit terjebak di dalam gudang. Air dan ransum sudah habis, sudah lebih dari setengah bulan berlalu, akhirnya para prajurit mulai membunuh kuda. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya? Lalu bagaimana? Aku akhirnya pulang dalam keadaan hidup. Oh, dan juga saat itu, jika aku tidak menyelamatkan Hanyue, dia pasti tidak akan hidup sampai hari ini. Jadi Hanyue seharusnya paling berterima kasih padaku. Hanyue lagi. Nyonya. Hormat saya, Tuan Zanshen. Saya sudah bukan dewa perang lagi, tidak perlu menghormati saya. Markas militer sudah menerima buah kehidupan yang dikirim oleh Tuan Zanshen. Semua keraguan terhadap Tuan Zanshen telah hilang. Panglima tertinggi telah memerintahkan untuk memulihkan gelar Dewa Perang, dan juga akan memberikan penghargaan kepada Dewa Perang. Bukankah sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan? Panglima tertinggi sudah memerintahkan untuk menganugerahkan Tuan Zanshen sebagai satu-satunya Dewa Perang Bintang 9, pemenang abadi Huaguo, juru selamat negara Hua. Akan dibuatkan patung untuk Tuan Zanshen di depan Kongres, agar dapat dipuja oleh rakyat Huaguo. Jangan. Lupakan soal patung itu. Saya tidak ingin dikenali saat keluar, sampai tidak nyaman saat menemani istri saya berbelanja. Namun, gelar Dewa Perang bisa saya pertimbangkan. Dan juga... Baik, Tuan Zanshen. Wen, pekerjaan hanyalah sebagian, sementara kau dan Tian-Tian adalah segalanya dalam hidup saya. Mulai sekarang saya adalah Dewa Perang untukmu, dan pejuang perang ayah pengasuh untuk Tian-Tian.